Saya mungkin atur dulu, kasih pengumuman dulu ini teman-teman sekalian bahwa selama acara berlangsung, minta tolong untuk dinonaktifin mikrofonnya, kemudian ya seperti biasalah kayak di kelas ya, tapi tolong dinyalakan ini kameranya, kita tidak berbicara kepada ini ya, pada orang-orang yang nggak kelihatan gitu kan, nanti jadi kayak Najwa Shihab lagi kan, repot. Nah, kemudian peserta mohon maaf ya, silakan menjaga stabilitas internetnya supaya nggak keluar masuk dari Zoom, karena ini semuanya isinya daging nih. Kalau sama Mas Melvin, kita sedang berbicara ke expertnya, kita dengerin dengan baik-baik, mungkin teman-teman bisa nyatet juga. Dan kalau misalnya ada yang mau tanya, silakan sampaikan pertanyaannya di kolom chat. Jadi nanti kita akan bahas di akhir sesi gitu ya. Jadi agenda kita pertama adalah belajar dari nol dulu, financial literacy untuk bonds dan stock. By the way, ini kayaknya Bu Maria udah masuk ya. Halo Bu Maria. Ibu Maria juga pengajar Mas Melvin. Oke, selamat malam Bu Maria. Selamat malam Melvin. Maaf ya, aku kameranya nggak aku on kan. Tadi kalau di on tiba-tiba bisa hilang saya. Goib. Oke, baik Bu. Oke, Bu Maria. Kalau Bu Maria hari ini Mas Ruli nggak bisa ikut, cuman ya nggak apa-apa ya, kita nanti kirim rekamannya. Dengan pemotongan di depan. Oh ya, oke. Oke, terus kemudian nanti kita di sesi kedua, kita akan masuk ke value investing. Jadi kalau misalnya mau masuk ke investasi, katanya sih sekarang saham lagi murah, iya gitu. Nanti kita tanya ya sama Mas Melvin, mending beli yang mana gitu. Okay. Jadi kita akan tanya jawab di agenda kita sampai dengan jam 8:30 sebetulnya. Karena nanti Mas Melvin ada acara lagi ya setelah ini ya. Nggak salah, oke. Saya kenalkan dulu Mas Melvin ini, gelarnya ST, jadi sarjana teknik, MBA. Jadi masternya kalian nih, kalau misalnya kalian dari sarjana administrasi bisnis mau ngambil S2-nya, nanti MBA kayak Mas Melvin biar keren ya. Tapi makin keren adalah sertifikasi di belakangnya, ada CFP, Certified Financial Planner, dan KWP, KWP ya? QP, suruh bahasanya ya. Jadi Qualified Wealth Planner. Oke, nah itu dia teman-teman. Nanti Mas Melvin betul-betul expert, financialku.com, salah satu yang didirikan oleh Mas Melvin, ini sebenarnya dari tesisnya ya, ternyata ya dari tesis Mas Melvin, kemudian ya udahlah daripada sia-sia dibuatlah sekalian aja deh startup namanya financialku.com. Dan Mas Melvin ini aktif banget, saya suka dengerin Spotify-nya, Financialku Talk di Spotify setiap hari Selasa, kalau nggak salah ada yang baru terus. Terus udah gitu, setiap hari Rabu juga ada videonya, dan saya kadang suka ikut yang hari Jumat di YouTube. Oh, thank you. Itu karena salah satu, saya sebenarnya ngefans gimana jadinya, jadi bingung. Akhirnya bisa satu panggungnya. Saya perkenalkan sedikit, mungkin ini mudah-mudahan videonya lancar. Lancarkah teman-teman? Masih agak nge-lag sih di sini. Agak nge-lag ya. Saya stop dulu, takutnya ini belum optimize, sorry. Nah, itu dia. Oke, teman-teman, itu tadi profil singkat dari Mas Melvin. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow financialku_com sama live@financialku. Ini follow di Instagram, dan juga teman-teman kalau misalnya mau download juga lebih oke lagi, silakan kalian download di Google Play sama di App Store ya. Betul kan ya kalau iPhone itu. Nah, itu kalau misalnya mau nanya-nanya bisa nanti, jadi misalnya untuk perencanaan pribadi juga boleh banget, karena
untuk generasi milenial katanya apa sih yang enggak gitu nggak Mas ya? Oke. Itulah perkenalan singkatnya. Kemudian untuk mempersingkat waktu, silakan screen dan waktu saya serahkan kepada Mas Melvin. Oke, thank you Dian, thank you teman-teman semua. Selamat malam Bu Maria dan selamat malam juga teman-teman. Aduh, panggilnya apa ya? Adik-adik? Kemudian ya. Teman-teman juga nggak apa-apa. Saya juga Teman-teman lah ya. teman-teman. Oke, Biasanya oke. muda aja terus kita. Oke, biar kerasa muda ya. Karena 13 tahun lalu aku baru menginjakkan Bandung untuk kuliah di ospek bulan Agustus kalau nggak salah. jadi di Teknik Industri Universitas Katolik Parahyangan. Dan thank you banget hari ini aku berkesempatan buat ngobrol sama teman-teman di Unpar juga. Nah, teman-teman, kali ini aku dapat kesempatan buat ngobrolin tentang keuangan. Itu topik yang salah satu yang topik aku suka, khususnya di investasi, yaitu saham dan surat utang. Tapi teman-teman, di hari ini aku nggak akan kasih tahu teorinya, nggak banyak teori, tapi kita akan lebih banyak diskusi, dan kita akan lebih banyak untuk ngobrol-ngobrol data supaya teman-teman action. Karena apa? Ini hari ini levelnya untuk tingkat kesulitannya aku buat untuk entry. Jadi kalau kamu nggak ngerti sama sekali, kelas ini cocok banget buat kamu. Sampai buat orang yang pertama kali untuk level ke beginner. Nah, nanti one day kalau kamu sudah satu titik, kamu udah ngerti yang beginner ini, kamu mau lanjut ke intermediate, di luar banyak banget ilmu-ilmu yang bisa kamu pelajari untuk lebih ke intermediate. Oke, so teman-teman, izinkan aku share screen-ku. Aku mau kenalin dikit. Finansialku ini kita satu-satunya perusahaan perencana keuangan di Indonesia yang punya website perencana keuangan ini. Kalau kamu mau cari tentang investasi, asuransi, dana darurat, dana ritual, dana apapun itu, menikah, koda, dan lain sebagainya, ada di website ini. Koda kita punya aplikasi perencanaan keuangan dan kita punya konsultasi keuangan. Dan kita satu-satunya yang terdaftar di OJK. Gitu. Nah, ya teman-teman, seperti yang aku bilang, hari ini aku akan ngobrolin tentang investasi saham dan surat utang. My goals, kita akan ngobrol panjang, jadi manfaatin benar-benar. Yang pertama aku akan ngobrol santai aja tentang saham, kode yang kedua surat utang, dan yang ketiga studi kasus buat seorang fresh graduate. Teman-teman nanti one day akan lulus kuliah, amin. Kemudian habis lulus kuliah, kamu akan kerja, kamu akan bisa kerja ikut orang, atau kamu bisa bikin sendiri bisnis kamu, yang paling penting kamu akan dapat income. Nah, gimana caranya kamu bisa mengelola income tersebut. Yes. Dan yang keempat, diskusi. Kita akan banyak diskusi, jadi manfaatkan waktunya kita untuk kita banyak diskusi. Teman-teman, saranku adalah satu, sekarang kalau yang belum ada kertas atau alat tulis, silahkan ambil alat tulis dan kertasnya. Dan yang kedua, karena ini sudah agak malam, it's okay kalau kamu mau minum kopi. Ya, biar tetap strong, tetap melek, dan bawa smartphone kamu, karena mungkin ada beberapa bagian yang seru. Daripada kamu sibuk nulis-nulis, kamu bisa screenshot aja handphone pakai layar kamu. Oke? Ya, teman-teman, aku mau tes dulu. Hari ini kita akan banyak diskusi, jadi aku minta teman-teman terbiasa untuk reply, dan aku mau tanya teman-teman, kalau teman-teman yang sudah menyiapkan alat tulisnya, buku, pulpen, dan minumannya, snacknya, cemilannya, handphonenya, oke, silahkan tulis di kolom komentar atau kolom chat. Kolom chatnya itu ada di bagian bawah. Kalau misal kamu pakai laptop seperti aku, ada di bagian bawah, itu tulisannya chat gitu. Diketik aja di more, kode pilihannya chat, atau kalau misal pakai handphone juga di bawah tulisan chat. Dan kalau sudah siapin semua, katakan ready. Ya, aku tunggu. Kalau misal kita sudah banyak yang ready, kita akan mulai lanjut lagi. Oke, sambil kita sapa malam-malam ini. Oke, banyak banget ya adik kelas kita. Ada Dian, selamat malam Dian. Ada Vili, selamat malam. Ada Jovan, selamat malam. Tasya, selamat malam. Agnes, selamat malam. Kartika, selamat malam. Andre, selamat malam. Riko, selamat malam. Kentala, selamat malam. Wow. Riko, selamat malam Riko. Ada Dea, selamat malam. Ada Mentari, selamat malam. Wah, namanya bagus ya, Mentari. Ada Trisha. Selamat malam Trisha. Angel, selamat malam. Wah, oke. Teman-teman, aku nggak akan absen satu-satu. Selamat malam buat teman-teman yang sudah gabung. 150 orang. Thank you guys. Thank you udah ready semua. Jadi kita akan langsung aja ke materinya. Oke, thank you Angela, thank you Fajar. Nah, kita akan bahas nih. Teman-teman, sebelum investasi, aku mau bicara nih, banyak orang buru-buru investasi. Nah, aku mau bahas sebelum investasi ini paling dasar aja, paling basic aja gitu. Aku mau ceritain dulu. Jadi teman-teman, dalam hal keuangan, itu sebelum aku masuk investasi, ini wajib dikasih tahu dulu, ya precaution. Nah, dalam perencanaan keuangan, itu aku punya satu piramida, bentuknya segitiga gini, itu yang ngomongin perencanaan keuangan. Ya, ini cuma satu slide aja, tenang.
Nah, yang paling bawah itu adalah pondasi. Jadi kayak kamu bikin bangunan, paling bawah itu pondasi. Semakin kuat pondasinya, bangunan ke atasnya akan semakin kuat. Intinya gitu. Nah, pondasi keuangannya kita itu sebutnya keamanan keuangan. Jadi, kalau seseorang itu tidak aman secara keuangan, dia bisa bangkrut. Contoh ya, aku pernah ketemu orang yang bangkrut gara-gara kebanyakan utang. Mungkin teman-teman pernah dengar. Aku juga pernah nemuin orang kaya yang tiba-tiba harus jual rumahnya, jual asetnya, jual mobil, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dia sakit keras dan nggak punya insurance. Nah, itu namanya nggak aman secara keuangan, atau pondasinya nggak kokoh. Ya. Nah, makanya itu keamanan keuangan itu adalah untuk membuat supaya keuangan kamu kokoh, apapun kondisinya. Termasuk teman-teman, ini adalah masalah yang dihadapi oleh 50% lebih investor. Pada saat COVID-19, income-nya drop. Gara-gara dia waktu tadi biasanya kerja sebagai sales, jualan rumah atau jualan properti, ada yang jualan mobil, mungkin ada juga yang bekerja di travel agent, tiba-tiba gara-gara COVID-19, bisnisnya drop, turun, revenue atau penghasilannya turun. Kalau ada sebagian uangnya ada di saham, sahamnya turun. Pas COVID-19 turun juga. Terus nggak punya uang tabungan buat hidup harian. Pilihannya apa? Ya harus jual sahamnya, jual rugi. Sayang kan? Karena apa? Pondasi keuangannya nggak kuat. Makanya itu aku bilang pondasinya harus dikuatin dulu, gitu. Ya. Nah itu ada cash flow, itu one day kamu bisa tulis pemasukan kamu harus lebih besar daripada pengeluaran, itu penting. Kedua, punya dana talangan. Paling nggak kurang lebih 6-12 kali pengeluaran lah, paling nggak. Terus kalau bisa jangan gampang utang. Atau jangan dikit-dikit utang gitu. Itu penyakitnya orang Indonesia, itu dikit-dikit utang gitu. Hati-hati ya. Terus yang keempat, kamu punya proteksi atau insurance. Ya, basically. Oke. Nah, baru kamu boleh ngomongin investasi gitu. Nah, nanti kita akan bahas banyak di bagian yang kedua ini. Kita nggak ngomongin fondasi, kita ngomongin langsung di investasi, yaitu di surat utang atau kita sebutnya obligasi. Dan yang kedua kita sebutnya adalah saham. Nanti aku akan cerita, tenang, aku akan gunakan bahasa yang paling simpel yang kamu ngerti. Ada yang paling atas adalah pakai kita ngobrolin warisan atau hibah. Aku yakin walaupun tanpa diterangin kamu tahu istilah warisan, kan? Dan dari ujung atas sampai bawah itu ada yang urusannya sama perpajakan. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hal keuangan kita perlu consider apa ya? Perlu mempertimbangkan adanya tax atau perpajakan. Ya, oke. Kemudian langsung aja aku masuk. Ini contoh financial check up. Jadi kalau kamu mau langsung aja, ini tuh untuk ngerti apakah keuangan kamu tuh aman atau enggak, kayak gini. Contoh nih, itu 70% keuanganku sehat gitu. Ya supaya sehat nilainya harusnya 100%, sekarang nilainya 70. Berarti ada beberapa yang memang harus aku perbaikin. Dan apa yang harus diperbaikin itu ada di sini semua. Ini adalah salah satu contoh kalau kamu mau melakukan financial planning, kamu mulai dari sini. Kamu dites dulu, sehat nggak sih keuangan kamu gitu. Ini kamu bisa pakai aplikasi Finansialku atau kamu carilah banyak di internet kok financial check up ya. Oke, so ini kalau misal kamu pakai di sini. Kalau misal kamu pakai yang lain pun nggak apa-apa, sama aja. Tapi yang paling penting ada 4 ini, pemasukan harus lebih besar daripada pengeluaran, dana darurat, lunasin utang-utang konsumtif, dan punya proteksi yang cukup. Oke teman-teman, aku anggap teman-teman udah aman nih. Dan kita akan langsung ke pasar modal investasi. Tenang. Kita akan ceritanya akan seru banget. Jadi gini, ngomongin produk investasi, itu ada 2 jenis. Ada yang sifatnya real asset. Real asset itu kamu bisa pegang. Jadi contohnya kamu punya rumah, kamu bisa pegang temboknya, itu real. Dan ada juga yang sifatnya paper. Paper itu sifatnya kertas. Ya karena memang bentuknya kertas. Ada yang namanya saham, ada yang surat utang, reksadana. Itu apa sih, Vin? Gini, aku ceritain. Sebentar ya, aku pakai gambar aja. Jadi kalau aku jelasin, biasanya aku juga sering pakai gambar. Jadi teman-teman biar kebayang. Ini ceritanya pasar modal. Jadi teman-teman gini. Teman-teman tahu Indomie kan ya? Pasti tahu lah ya, Indomie wajib tahu ya. Yang nggak tahu kebangetan gitu ya. Ada yang tiap hari makan Indomie? Itu yang wajib ditanyakan. Apakah mahasiswa Unpar? Karena gini ya,
sejak aku lulus dari Unpar di tahun 2011 itu aku nggak tahu kenapa Unpar dibilang kuliahnya Sultan gitu ya, kayak Sultan nggak makan Indomie gitu. Masa iya sih anak Unpar sekarang nggak makan Indomie? Masih kan ya? Masih. Masih kan? Ya. Itu penyelamat kelaparan itu, pemadam kelaparan. Ya, solusi akhir bulan ya. Iya. Jadi gini teman-teman, ceritanya nih ya, kita berandai-andai nih. Kita berandai-andai sekarang ini kita lagi meeting direksi. Wah, direksi itu pemimpin gitu ya. Pemimpinnya Indomie, yang punya Indomie. Perusahaan yang punya Indomie itu nama perusahaannya itu adalah, ayo, ada yang tahu nggak teman-teman? Siapa nama perusahaan atau apa nama perusahaan yang punya Indomie? Ya, yang tahu boleh tulis di kolom komen. Kita lihat. Yang setiap hari makan, kalau salah kebangetan. Iya, 1, 2, oke. Iya, yang benar Jonathan, ICBP. Bukan Indofood loh, ICBP. Ya. Jadi walaupun teman-teman makan tiap hari ternyata masih belum tahu ya. Oke, namanya ICBP. Indomie CBP Sukses Makmur. Indofood CBP Sukses Makmur. Indofood CBP Sukses Makmur. Contoh ceritanya gini, direktur utamanya dia itu bilang kayak gini. Thank you teman-teman semua. Nih ya, ini kita ngomongin neraca ya. Aduh, neraca tahu lah ya, balance sheet tahu ya. Ini ngomongin aset. Tenang, kita ngomongin santai aja. Direktur utamanya bilang nih, rapat gede dia bilang gini. Teman-teman para direksi, tahun depan kita akan buat sebuah pabrik Indomie di mana namanya, di Afrika itu namanya apa? Di Afrika Selatan ya? Ya, ceritanya di Afrika Selatan lah, misal di Afrika Selatan atau mungkin di Zimbabwe gitu ya, di Zimbabwe aja, di Zimbabwe. Dan kita butuh modal, katakanlah butuh tuh sekitar 1.000. Sorry, nggak kelihatan ya. Katakanlah butuh modal 1.000. Nah, 1.000-nya boleh 1.000 M gitu kan, supaya gede gitu. 1 T kan 1.000 M. Nah, kita butuh modal 1.000. Nah, direktur utamanya, CEO-nya, nanya dong sama direksinya. Teman-teman, cariin duitnya dari mana? Nah, kalau ada direktur utamanya nanya ke CFO. CFO itu direktur keuangan. Direktur keuangan, coba cariin duitnya dari mana? Nah, kalau kamu jadi direktur keuangannya, ya kan, nih, direktur keuangannya tanya nih. Direktur keuangannya tanya kan harus jawab nih. Oke, kita punya uang dari mana? Kita punya uang cash. Ya, ayo, cash di kanan atau di kiri? Ya, kita punya uang cash. Cash-nya kita yang bisa dialokasikan nih, Pak Direktur, Pak CEO, untuk tahun depan punya pabrik itu cuma 200. Karena sisanya untuk operasional, Pak. Nggak bisa dipakai buat invest. Oke, direktur utama bilang, oke, baik. 800-nya dari mana? Mikir dong. Direktur keuangannya mikir dong, dari mana duitnya ya? Oke, kita cari yang namanya, di sini namanya liabilities. Kita cari utang. Oke. Utang mana nih? Utang bank. Oke, ceritanya dia utang bank. Nah, utang banknya berapa? Kita katakanlah ya, kita ngomong ke direkturnya si Mandiri lah, telepon lah sama Mandiri. Bos, gini butuh duit nih, gini. Bisa minjemin berapa bunganya yang paling oke? Vin, paling bisa 200. Oke, 200 berarti keluar 200. Udah CFO-nya ngomong sama direktur keuangan, direktur utamanya dong. Pak CEO, Bank Mandiri ngasih pinjaman 200. Oke, bagus. Sisanya dari mana lagi? Wah, habis ya uangnya ya. Ya udah deh, gimana kalau kita nerbitin surat utang aja? Kita nerbitin surat utang, ya. Surat utang, tapi jatuh temponya 5 tahun atau 10 tahun lah, ya kan? Karena kita kan PEP, kurang lebih nanti PEP, kalau kita bikin pabrik di Zimbabwe, kita PEP kurang lebih 3-4 tahun nih. Ya udah kita surat utang sekitar lebih dari 5 tahun lah ya. Lebih dari 5 tahun lah. Jangan cepat-cepat gitu kan, belum PEP. Habis nanti. Nah, ternyata keluar modal sekitar 400. Oke, surat utangnya laku 400. Wah, bagus. Dan hitung lagi kan, 200 tambah 200 tambah 400. Total berapa? Masih 800. Masih kurang nih. Oke. Ya udah. Satu-satunya cara yang terakhir dia akhirnya pakai jual saham. Equity. Saham. Nah, dia jual saham berapa? Ya udah kita butuh 200. Ya udah kita terbitin saham baru deh 200.
Nah, genep kan? 200 tambah 200 tambah 400 tambah 200. Teman-teman sampai sini ceritanya masih ngikutin ya? Gampang ya? Paham ya? Ya, kalau masalah duit pasti ngerti. Ya. Nah, teman-teman, yang namanya surat utang ini, yang bukan yang bank ya, kalau yang bank namanya kan utang bank, ya kan? Nah, kalau surat utang yang jatuh temponya lebih dari 5 tahun ini, kita sebutnya obligasi. Karena surat utangnya ini surat utang yang jangkanya lebih dari 1 tahun, surat utang yang jangkanya lebih dari 1 tahun disebut obligasi. Ini disebutnya obligasi. Nah, investornya kita sebagai individual kita beli surat utang yang Indofood itu kita sebutnya adalah fixed income investor. Fixed income investor. Kenapa disebut fixed income? Karena gini permainannya. Permainannya gini. Kalau ada orang yang utang sama kita dapatnya apa? Bunga. Bunganya bisa dibayar per bulan, bisa dibayar per 2 bulan, atau dibayar per 3 bulan, sesuai dengan perjanjian di awal. Ya kan? Yang sulit kalau kamu minjemin ke teman, janjinya bayar, nggak bayar. Kalau ini Indofood, atau ini CPP, beda men. Ya, ini namanya obligasi atau fixed income investor. Sampai sini paham ya? Nah, kita dapat untungnya apa? Kita dapat untungnya dari bayaran bunga. Tapi kalau orang-orang keuangan nggak sebut bunga, tapi sebutnya adalah kupon. Gitu. Sampai sini paham ya? Dan surat utang itu bisa dijual beliin. Misal ternyata ada Andre, investor individual, misal mahasiswa Unpar. Ternyata dia saking kayanya dia beli surat utangnya Indofood gitu, ICPP gitu. Nah, kalau sudah si Andre karena lagi butuh duit, kalau tengah-tengah dijual gitu, itu juga bisa, surat utang itu bisa dijual belikan gitu. Nah, itu ada keuntungan selisih dari jual dan beli. Selisih antara jual dan beli. Nah, itu ada. Nah, kalau saham gimana? Nah, gini. Kalau saham dijualnya itu di tempatnya Bursa Efek Indonesia, kalau pertama kali itu namanya initial public offering, ya IPO atau penawaran saham perdana. Tapi kalau sudah kayak ICPP yang sudah ada di bursa, itu dia bisa right issue atau penerbitan saham baru gitu. Ya, apapun itu, pokoknya dia ngeluarin saham, dijual sahamnya. Nah, investornya disebut namanya investor saham. Nah, investor saham ini dapat untungnya dari mana? Dapat untungnya satu sebagai yang punya saham perusahaan, berarti kita kan sebagai pemilik. Pemilik dapat apa? Bagi hasil. Bagi hasil itu namanya dividen. Oke. Nah, selain itu juga bisa diperjualbelikan. Berarti ada selisih jual dan beli. Nah, kemudian ini dari yang warna coklat itu kita ngomongin dari pihak manajemen ICPP. Kalau yang warna hijau itu kita bicara sebagai individual investornya, ya kan? Nah, si CFO-nya ini nyari surat utang, nyari saham itu jual di mana atau jual belinya itu di mana? Ya, kita dari dulu kecil tahu tempat jual beli adanya namanya di pasar. Nah, barang apa yang dijual belikan? Teman-teman tahu nggak dari tadi aku cerita tentang apa? Permodalan. Utang atau saham itu permodalan, maka disebut pasar modal. Itulah kenapa disebut pasar modal ceritanya. Dan itulah kenapa produk-produknya itu keluarnya adalah surat utang dan saham. Nah, sampai sini teman-teman. Teman-teman masih ada pertanyaan dulu. Bedanya tentang surat utang, tentang saham, dan pasar modal. Yes, sampai sini dulu, tenang aja. Harusnya ini gampang. Oke, kita lihat. Ada pertanyaan dulu. Kecoret-coret. Oke, kecoret lagi. Yes, kalau nggak ada, kita akan lanjut. Oke. Ya, sampai sini paham ya ceritanya ya. Vin, nah kalau reksadana itu di mana, Vin? Nah, gini, tak ceritain. Kita tungguin dulu. Ya, oke. Jadi nyambung nih sebenarnya. Yang diceritain sama biasa di kelas tentang neraca gitu, itu nyambung sebenarnya cerita sini. Nih, ini versi yang bagusnya ya. Tadi versi tulisan, ini versi aslinya yang bagusnya. Nah, gini surat utang. Ini aku ceritain dulu ya. Tadi surat utang, itu surat utang di sini, nih utang ini. Itu ada yang namanya surat utang pemerintah sama surat utang perusahaan. Perusahaan kita sebutnya korporasi.
Nah, surat utang pemerintah sendiri itu ada yang retail dan non-retail. Nanti aku akan ceritain, contohin gitu. Tenang aja, kita akan pelan-pelan ke sana. Kemudian saham itu hari ini kayak sahamnya masih turun tipis banget nih. Nanti aku akan ceritain juga. Ini juga nanti aku akan ceritain saham itu ada yang di trading, ada yang value growth, ada yang investing, ada yang dividen. Tenang, aku kasih contoh juga. Dan ini dia reksadana sesuai janjiku. Teman-teman lihat angkanya ya, lihat angka dan panahnya ya. Oke, udah lihat semua ya. Nah, teman-teman, reksadana itu adalah wadah untuk mengumpulkan dana dari investor pemodal. Teman-teman lihat kiri bawah sini. Nih di panahku. Itu dana kelolanya sebesar 900 miliar. Lihat angkanya. Nah, dana untuk ngumpulin uang dari masyarakat pemodal ya. Kemudian diinvestasikan oleh perusahaan manajer investasi. Lihat panahnya jalan. PT Schroder Investment Management Indonesia. Tuh, investment management. Itu perusahaan manajer investasi. Diinvest di mana? Diinvestasi di, lihat panah berikutnya. Di ekuitas. Ekuitas itu saham ya guys. Ekuitas itu saham. Efek utang itu tadi fixed income. Pada pasar uang atau dan deposito itu ya itu surat utang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun dan deposito. Nah ini. Jadi secara definisi reksadana adalah wadah untuk ngumpulin dana dari masyarakat pemodal, investor, dikelola oleh perusahaan manajer investasi, dikelolanya di efek. Seperti itu. Simpel kan? Nah, ini cocoknya buat apa? Cocoknya banyak banget manfaatnya. Kalau aku paling suka reksadana itu adalah reksadana pasar uang dulu, buat dana daruratku. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan mendadak, aku lebih gampang pakai reksadana pasar uang untuk dana darurat. Karena isinya deposito dan pasar uang. Nah, kalau sudah untuk tujuan keuangannya yang jatuh temponya kurang lebih 1 tahun, 2 tahun gitu, aku banyak di reksadana nih. Nah, ini untuk dana darurat. Kalau yang ini untuk 1 tahun 2 tahun lah, itu RDPT, pendapatan tetap, isinya surat utang semua. Nah, kalau yang S itu isinya banyak saham, kalau yang campuran itu tengahan antara pendapatan tetap dan saham. Tengah-tengah lah. Gitu. Nah, itu bisa buat kamu kalau misal kamu belum pernah sama sekali investasi apapun itu, kamu bisa coba buka rekening reksadana. Ya, kamu buka aja dan kamu coba aja beli reksadana pasar uang. Itu minimal 100.000. Gitu. Ya. Kemungkinan turun ada nggak? Ada, tapi itu kurang dari 1% kemungkinan turunnya. Jadi itu 99% benar gitu. 99% cenderung naik gitu. Kalau RTPU. Nah, karena kita hari ini nggak ngomongin reksadananya, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini contoh financial product. Aku ambil dari beberapa data sebelumnya, kamu boleh screenshot. Makanya aku bilang siapin smartphone-nya supaya kamu bisa langsung screenshot aja. Ini ada surat utang, itu return-nya itu kurang lebih 5-10%. Ininya ya, apa namanya, kuponnya kan ya. Nah, ini ada saham, ada RTPU, RTPT, RTS, dan RTC, termasuk peer-to-peer lending. Nah, peer-to-peer lending itu gimana? Gini guys, kamu masih ingat cerita ini kan? Nah, kadang-kadang kalau UMKM, itu tuh tidak bisa utang ke bank. Gara-gara apa? Gara-gara bank belum melihat dia, belum cocok untuk didanain bank. Belum masuk gitu, kolateralnya atau agunannya nggak ada, atau mungkin bisnisnya baru. Intinya bank nggak terlalu suka gitu, karena merasa risikonya terlalu tinggi. Nah, makanya setelah teknologi bertumbuh, lahirlah namanya peer-to-peer lending. Itu fungsinya kayak gini, yang di bank ini. Mirip-mirip ya, tapi nggak sama, beda. Tapi mirip-mirip fungsi pendanaannya. Gitu. Oke. Berikutnya ini adalah yearly return. Itu aku ambil dari market insight-nya, dari Shalendra. Ini kamu bisa juga screenshot, ini kurang lebih lah. Secara rata-rata 2019 itu sebenarnya investasi itu banyak yang hijaunya aja, daripada yang merahnya. Intinya gitu. Terus aku mau ngobrolin sampai sini, studi kasus. Oke. Sekarang teman-teman sampai sini dulu, aku mau tanya nih. Yang dari sini. Dari sini. Nah, siapa yang sudah pernah berinvestasi reksadana? Boleh kasih tulis di kolom komentar. Apapun reksadananya, tenang, aku nggak akan tanya jumlahnya berapa. Siapa yang sudah pernah beli reksadana pasar uang? Boleh tahu? Boleh tahu berapa orang? Kayaknya belum ada ya. Oh, ada tuh. Yonatan bilang ada ada deh. Ada. Oke. Vili udah pernah. Oke, Yonatan sudah pernah. Oke, good. Ada yang sudah pernah beli. Bagus. Dari 150 orang ada 2 paling enggak. Nah, yang belum pernah
pernah sama sekali, coba beli. Itu paling gampang. Kamu bisa beli dari uang Rp100.000. It means kurang lebih 2 kali Starbucks. Ya. Patokannya Starbucks ya. Iya, karena sudah Starbucks sekarang. Ya. Oke, pertanyaan kedua dari teman-teman di sini, siapa yang sudah pernah membeli saham? Saham apapun itu, silakan. Yang sudah pernah beli sahamnya langsung. Oke, Andrian sudah pernah, bagus. Fahdan sudah pernah, oke. Siapa lagi? Regina pernah, oke. Cornelius pernah, oke, good. Terus kemudian ada siapa lagi? Oke, 4 orang ya. Nggak apa-apa guys, tenang aja. Aku pun juga dulu, oke, Yonatan juga pernah 5, udah sebut nama lagi, KF. 6, Nora, oke, 7, Benedictus, oke, good. Nah, aku suggest nih guys, kalau kamu kuliah di bisnis administrasi, itu kamu harus manfaatin banget buat belajar bisnis. Namanya juga bisnis administrasi, benar kan? Jadi waktu dulu aku kuliah, itu kan aku ambil master bisnis administrasi, S2-nya bisnis administrasi. Nah, waktu itu aku sebagai S1-nya orang teknik industri, aku nggak terlalu tahu tentang laporan keuangan. Honestly, aku nggak gitu paham dengan laporan keuangan. Laporan keuangan ini bercerita tentang apa? Kok isinya ya cuman masukin apa, ini harus masukin ke kiri yang neraca, kalau kas itu harus di kiri atas, kalau udah ini harus di apa, fix aset harus di bawah, ini harus di sini, ini harus di sini, itu jadi kayak hafalan gitu, dan aku nggak paham gitu. So singkat cerita akhirnya aku memutuskan coba aja buka waktu itu juga aku udah buka rekening saham, aku waktu itu dari lulus kuliah aku buka, jadi aku baru kenal keuangan itu setelah lulus kuliah S1, terus akhirnya waktu kuliah S2 aku coba belajarin. Caranya gampang banget. Aku waktu itu coba pelajarin sahamnya Astra, karena Astra itu paling gampang buat orang-orang teknik industri, karena ya itu kan beneran industri banget gitu kan, industrial gitu kan, pada waktu itu gitu. Nah sekarang Astra lebih banyak, bisnisnya macam-macam. Nah akhirnya aku belajar, aku tanya sama dosenku, Pak, ini tuh maksudnya apa nih, cerita ini sama ke saham ini nyambungnya kemana gitu. Nah ternyata intuisinya kamu itu sebagai pemilik bisnis itu mulai terbangun. Entrepreneurship-mu itu mulai terbangun. Kamu bisa mencium bau duit. Ya, kamu bisa mencium bau duit gitu. Oh, ternyata ya ini kayak penjualannya naik gitu. Oke, penjualannya naik gitu. Pengeluarannya normal-normal aja sih. Tapi kok tiba-tiba net profit minus. Gila. Kenapa nih? Operational cost-nya tenang-tenang aja, revenue-nya naik, tapi kok net profit minus. Oh, ternyata gila nih orang ngasih depresiasi gede banget. Kenapa nih depresiasi gede banget? Oh, ternyata dia ceritanya lagi mau hidden tax, menghindari pajak dan lain sebagainya. Wah, ternyata cium-cium bau duit dari situ belajarnya. Dan murni ilmuku tentang keuangan itu naik banyak gara-gara apa? Waktu belajar tentang materi berhubungan dengan financial report, aku invest saham. Jadi aku bentrokin nih. Sampai saking penasarannya, dulu aku belajar saham-saham, kenapa aku milih tesis fintech, financial and technology, itu salah satunya waktu saking belajarnya laporan keuangan itu, pada waktu itu aku pengen tahu, Microsoft tuh bisnisnya dari mana sih? Kan perasaan kita orang kalau misal mahasiswa itu kan pakai bajakan semua kan, itu dapat uang dari mana itu Microsoft gitu kan? Aku sampai lihat, padahal Apple tuh dapat uang dari mana? Aku breakdown laporan keuangannya, sampai penasaran. Oh, Steve Jobs itu jadi orang kaya gara-gara ini nih. Oh, si Bill Gates itu orang kaya gara-gara ini nih. Nah dari situ baru ilmu cium-cium baunya, cium-cium bau duit itu ada. Itu ilmu pertama. Ya guys, makanya aku saranin kalau buat teman-teman yang khususnya belajar BA, Business Administration, Accounting, Management, yang belajar tentang laporan keuangan, manfaatin. Buat belajar itu penting banget. Yes. Jadi kamu jangan hafalin, tapi kamu ngerti ceritanya apa. Itu ceritanya yang bagus banget. Nah, ini aku mau cerita deh buat teman-teman nih. Ini nih ceritanya tuh Andre. Andre ini seorang, boleh dibilang fresh graduate ya, karena masih usia 26 ya. Kalau lulus kan 21 gitu ya. Ya, kalau dia lulus kuliah lagi kan usia 21, 22 gitu. Nah, ini rencananya, ini cara aku berinvestasi nih. Nanti caranya milih produknya tenang, aku bantu. Andre itu usia 26 tahun, itu income-nya 10 juta per bulan. Karena Andre ini real case, tapi namanya bukan Andre, seorang sales. Dia sales mobil, income-nya itu sekitar 4,5 juta UMR Jakarta atau Bekasi. Nah, kemudian dia itu punya penjualan bagus. Jadi kalau sales, kamu tuh dapat bonus penjualan. Nah, uangnya dia itu jadi 10 juta per bulan. Dia mau menikah usia 29 tahun, berarti 3 tahun lagi.
dia butuh 150 juta. Nah, sekarang Andre pengen DP rumah, nyiapin rumah. Usia 28, berarti 2 tahun lagi. Butuh uang 200 juta. Padahal sekarang baru punya uang 120 juta. Nah, strategi investasinya gimana? Nah, caranya gini. Aku bantu hitungin. Pokoknya aku bantu hitungin. Kamu bisa pakai time value of money. Ayo, masih ingat nggak time value of money? Atau udah dapat belum ya? Pokoknya kamu pakai time value of money. Udah ya? Udah dapat. Tahu nih, Ya. pada bisa nggak? Ya, kamu pakai time value of money intinya. Kalau kamu repot ya udah, apps-nya Finansialku juga itu pakai time value of money isinya. Pokoknya makanya pelajaran ilmu-ilmu yang kamu dapat itu sebenarnya applied banget untuk kehidupan kamu. Kamu pakai Excel pun boleh. Nah, kekurangan dananya katakanlah 190 juta karena ada inflasi. Kalau dia harus invest 4,4 juta per bulan. Kalau DP rumah yang tadinya dia punya uang targetnya 200 juta rumahnya, sekarang dia udah punya 120 juta. Berarti kurangnya kan tinggal 80 juta. Tapi ada inflasi lagi kan, naik dulu gitu. Pokoknya dia harus invest kurang lebih 3 juta per bulan. Nah, setelah aku hitung, intinya dia tuh butuh invest 7,4 juta per bulan. Target return-nya 12% setahun. Nah, sekarang investasi apa yang bisa menghasilkan return 12% setahun? Return itu adalah hasil investasi kamu, gitu ya. Dan setiap return itu ditulisnya per tahun. Jadi kalau 12% itu artinya 12% per tahun, ya. Atau disingkatnya itu P.A. per annum. Itu biasa orang keuangan singkat PA gitu, per annum. Nah, contohnya kayak gini, alokasi investasinya. Ternyata ada di reksadana campuran sekian persen, reksadana campurannya ada reksadana campuran A atau B, reksadana sahamnya ada reksadana saham A atau B, sahamnya ada 30%, dan peer-to-peer lending di sini 40%, atau mungkin bisa surat utang gitu berapa persen. Itu contoh caranya berinvestasi. Yang kalau ketika kamu nanti one day kamu udah lulus kuliah, kamu mau bikin usaha sendiri, atau kamu mau ikut orang lain, apapun itu kamu punya income, kamu tahu kerangka berpikir investasi itu begini. Rapi kan? Dan ini semuanya ilmu yang kamu pelajarin di sekolah. Honestly. Tinggal di-applied aja untuk kehidupan kamu. Nah, kemudian aku akan bicara hari ini, sekarang masuk ke, ini 30%-nya ini apa, Vin? Sahamnya apa? Atau mungkin 40%-nya ini surat utangnya gimana, Vin? Nah, itu yang akan aku bahas. Oke, so sampai sini teman-teman. Aku mau lihat dulu nih, ada pertanyaankah dari sekarang dari teman-teman sebelum masuk ke ini menu utamanya kita, saham? Oke, kalau yang sudah tadi, karena aku lihat ternyata ada beberapa teman-teman yang sudah berinvestasi saham, jadi kita akan diskusi ya. Oke, teman-teman, sebelum masuk ke sini ya, aku mau dong ngobrol sama teman-teman yang sudah coba, karena aku amazing dengan anak-anak muda usia yang masih mungkin usia di bawah 21 pastinya kan, yang sudah buka saham. Boleh dong siapa ya di sini? Jonathan gitu? Boleh Jonathan? Selamat malam John. Jonathan mungkin malam, boleh kok. kalau misal kamu mau mic. Selamat malam John. Malam kok. Oke John, Jonathan kamu udah beli saham KF ya? Ya kok. Kamu beli saham KF ya? Iya. Ya ceritain dong. Kamu ceritain ke teman-temanmu dong. Kalau menurut kamu KF itu apa? Kasih tahu dulu dong. KF itu apa? KF itu dari emiten Kimia Farma. Oke, Kimia Farma bisnisnya apa? Farmasi. Farmasi. Dia produksi atau jualan? Dia tuh jualan. Jualan ya, jualan obat ya? Iya. Dia jualan apa lagi selain obat? Vaksin. Vaksin, wah luar biasa ngerti vaksin. Oke, terus ada apa lagi? Alat kedokteran, alat kesehatan, alkes? Iya sih kok, jual juga. Oh, oke. Nah, Jonathan, kenapa kamu beli sahamnya Kimia Farma? Kemarin sih sempat ngeliat isu-isu gitu waktu bulan Juli. Kan katanya vaksinnya mau ada tuh. Terus otomatis kalau vaksinnya ada, berita positifnya muncul, harga sahamnya naik kok. Oke, jadi kamu beli karena ada isu vaksin itu ya? Iya. Oh, oke. Good. Thank you Jonathan. Jonathan, ini selain ini temenmu siapa lagi nih yang bisa kita ngajak ngobrol? Satu lagi deh, yang perempuan siapa ya? Regina ya, Regina. Halo, selamat malam Regina Kristi. Halo, selamat malam Regina Kristi.
Halo. Oke, selamat malam. Regina, boleh Iya, tahu kamu udah buka akun saham kah? iya, udah. Udah beli sahamnya? Udah. Wah, saham apa? Em, Sempet ini BBRI sama Wih, Antam. wih, gila. Beneran sultan sih ya, Unpar ya. Kan kalau ditanya kan apa pekerjaan kamu? Sebagai pengusaha, satu sebagai mahasiswi. Kedua, sebagai pemilik sahamnya Bank BRI. Gila dong, sultan dong. Iya dong, kan bentar. Oke, Regina, kenapa kamu pilih Bank BRI? Soalnya kalau dilihat-lihat, kalau lagi pandemi, bank itu harusnya jadi salah satu yang nggak akan turun sih, karena orang tetap butuh uang. Itu sih so far. Tapi Oh kalau iya dilihat, benar sih. ya, kalau misalkan dilihat dari chartnya BRI mungkin BUMN kali ya, jadi pilih itu sih. Oh, karena dilihat chartnya itu ada tulisan BUMN, jadi kamu beli gitu. Gimana? Oh enggak, Atau maksudnya chartnya membentuk tulisan BUMN gitu? bukan. Jadi kalau misalkan sebelum pandemi itu dilihat mana yang chartnya paling oke gitu, mana yang naik terus gitu. Oke, Gitu sih. kamu pertama kali buka akun saham usia berapa sih? Tahun ini sih baru. Oh, kamu tahu dari siapa? Dari teman. Oke, wow, kamu masuk pertama kali berapa sih? Kalau boleh tahu, pertama kali buka akun itu kalau mahasiswa sekarang udah berapa sih? Dulu aku 10 juta loh, waktu lulus kuliah tuh. Oh, maksudnya minimal Buka akun. ini. Ya. Oh, kayaknya nggak usah masukin uang dulu sih. Kalau buka akun buka aja. Kalau nggak dimasukin uang nggak bisa belanja dong. Oh iya. Tapi maksudnya nggak ada minimal ininya. Minimal. Oh, nggak ada minimalnya. Receh Oke. nih, 100.000. Oke. Ya, sekarang udah receh ya. Dulu 10 juta karena dulu waktu aku buka itu minimal beli itu 500 lembar. Sekarang 100 lembar kan. Gitu. Iya. Thank you ya Regina ya. Luar Iya. biasa kamu, usia masih muda udah jadi shareholder-nya BRI. Dan Antam loh. Antam ya. Antam loh. Oke. Jadi teman-teman, lepas dari itu semua, tadi ternyata teman-teman dari 184 orang ada di acara hari ini tuh, beberapa dari teman-teman kamu tuh ternyata sudah mulai mencoba, nggak tahu benar atau salah, tapi yang penting coba dulu. Karena apa? Ternyata saham itu tuh sebenarnya ya riannya ada di kita. Ada yang tahu sahamnya Starbucks. Nah, coba ya tahu. Sahamnya Starbucks itu apa? Yang di Indonesia ya, di Indonesia. Perusahaan yang jual Starbucks ini sahamnya kodenya apa? Nah, teman-teman yang mau curi-curi internet, curi-curi di Google boleh coba tahu. Siapa yang tahu? Ini sahamnya yang jualan Starbucks ini apa? Kamu kan hampir sebelum pandemik mungkin sebulan pasti ada minum Starbucks kan. Nah, daripada kita sebagai seorang penikmatnya doang, kenapa nggak kita punya bisnisnya? Irfan, MAPI, dikit lagi. Yonatan tahu MAPP. Kayaknya Yonatan udah ngerti banget nih saham-saham. Oke, good. Ini MAPP. Mitra Diperkasa Boga gitu. Itu jadi saham-saham yang berhubungan dengan makanan sama minuman itu ada di MAPP, punyanya Mitra Diperkasa. Tapi yang bagian Boga atau makanan. Ya, kalau tiap hari, bukan tiap hari ya, sultan banget sih tiap hari Starbucks ya. Ya, pokoknya sebulan sekali lah kamu Starbucks gitu. Ya, kenapa nggak kamu punya sahamnya Starbucks? Nah, kalau ada, misal ini, yang tiap hari kamu makan, real meat kan. Ini yang versi real meat. Nah, ini saham ini tadi sudah kita bahas. Kalau ini sahamnya adalah namanya ICPP, Indofood CPP Sukses Makmur. Ya, coba aja deh, nanti kamu lihat nih. Nih kan Indofood CPP Sukses Makmur tuh. Lihat aja. Di bawahnya itu pasti ada nama saham-sahamnya tuh. Coba deh kamu perhatiin barang-barang yang kamu pakai. Pantene, Lifebuoy, pakai Pantene nggak ya? Pantene, Lifebuoy itu kamu coba lihat deh. Belakangnya itu kan pasti ada tulisan TPK. Nah, kalau semua barang-barang yang kamu pakai itu belakangnya sudah ada TPK-nya, itu ada di Bursa Efek. Termasuk kalau yang ngerokok, kamu lihat deh, Emalt atau mungkin kalau ada Gudang Garam, itu pasti ada sahamnya juga. Ya. Terus, nah ini, siapa yang nggak pakai BCA? Ya kan, nyebrang aja juga ada ATM-nya. Itu juga ada di Bursa Efek. Ya. Salah satu yang waktu aku dulu beli itu pertama itu bank. Karena aku mikirnya tiap hari kan ngecekin saldo ya, walaupun saldonya nggak numbuh waktu itu kan masih awal-awal kan, belum yang tiap hari bertumbuh gitu. Nah, tapi yang penting kan cek dulu. Gitu. Nah, ternyata aku juga punya sahamnya bank gitu. Dan bank BCA ini termasuk yang salah satu bagus.
Nah, ini dia, mobil. Nah, ini sahamnya Astra, salah satu yang jualan kalau di anak-anak Unpar waktu angkatanku, itu setelah lulus kuliah dia kerja di Toyota Astra Motor, TAM. Nah, ini barang dagangannya dia, mobil Avanza. Ini sahamnya adalah ASII. Nah, ternyata semua kehidupan kita itu mostly perusahaan-perusahaannya itu ada di Bursa Efek. Kenapa mereka ada di Bursa Efek? Pertanyaannya, kenapa orang-orang ini atau perusahaan-perusahaan gede ini jualan sahamnya di pasar modal? Oke, tadi aku udah kasih tahu jawabannya apa. Coba ya, kenapa perusahaan-perusahaan gede ini jual sahamnya di pasar modal? Sedangkan Aqua itu nggak jualan. Sahamnya dulu pernah ada di Bursa Efek, tapi sekarang udah nggak ada. Kenapa kok perusahaan-perusahaan gede itu mau jualan sahamnya di Bursa Efek? Nah, coba ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa? Ayo, kenapa sahamnya dijual gitu? Atau kenapa Gojek deh, kenapa Gojek cari pendanaan, cari saham lagi? Pendanaan dengan jualan saham. Ayo, kenapa? Orang-orang bisnis administration harus ngerti bisnis. Ya, supaya ya harus ngerti bisnis. Sayang dong kuliah 4 tahun kalau misal nggak ngerti bisnis. Ayo, kenapa? Kenapa mereka jual sahamnya dia di Bursa Efek? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, jawabannya gini guys. Mungkin ini sulit ya, tapi aku kasih tahu lagi. Semua yang ada di Bursa Efek itu ujung-ujungnya adalah cari modal. Jadi kenapa mereka ada di Bursa Efek? Karena mereka cari modal. Udah sesimpel itu. Jadi apakah keren investasi di pasar modal? Kita investornya keren. Tapi kalau yang perusahaan-perusahaannya itu ya itu mereka cari modal bisnis. Jadi kan kalau UMKM nanya, modal bisnis dari mana ya? Perusahaan-perusahaan gede pun juga nanya, cari uangnya dari mana? Saham. Nah, sekarang kita sebagai investornya gimana? Ini dia teman-teman, 3 cara memulai investasi saham buat pemula banget. Pertama, kamu bisa buka akun investasi. Aku saranin buka akun investasi. Akun investasi pertama yang aku buka itu dulu adalah punyanya e-trading. Dibeli Daewoo, sekarang dibeli sama Mirai Asset, jadi bentuknya Neohots. Nah, ada juga ini 3 akun ini yang aku pakai semua ya. Maksudnya 3-3-nya ini aku pakai gitu. Kode ini ada juga yang dari Sukor Sekuritas, kode ini ada yang ajaib. Ya, apapun aplikasinya atau apapun itulah, itu terserah kamu lah. Yang penting kamu buka, kamu cobain dulu. Ya, tuh kan ada logonya Neohots. Nah ini RTI. RTI itu buat data, cari data. Nah ini contohnya untuk aplikasi beli atau jual saham. Kamu bisa cobain ini atau yang lain pun boleh. Yang lain tuh masih ada Philips Sekuritas, terus ada apa lagi ya, iPod Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, terus ada banyak lah, intinya banyak banget lah. Kamu buka, ini 3 yang aku pakai. Nah ini dia teman-teman, kamu kalau mau beli saham pertama, ya, ini aku screenshot aja. Ini yang namanya MAPB. Nih guys, kamu kalau beli sebuah atau satu gelas Starbucks itu paling murah harga berapa? 30.000 masih dapat nggak? 30.000 masih dapat nggak ya? 40 ribuan lah ya. 40 ribuan ya. Nah, satu lembar sahamnya Starbucks itu, yang jual Starbucks itu MAPB, itu satu lembarnya 1.000 perak. Kamu kalau kamu mau beli minimal 100 lembar. Jadi 1.210 kali 100 lembar. It means 121.000. Saham tuh segitu, seharga itu. Kalau kamu 1 bulan minum 2 kali Starbucks yang 50 ribuan, atau 3 kali Starbucks yang 50 ribuan lah, 3 kali, kamu bisa tukar sama 1 lembar sahamnya dia. Semurah itu. Semurah itu. Terus kemudian ICBP. Nah, kalau ICBP ini agak mahal. Dia harganya tuh 9.700. Sorry ya guys, ini aku kasih layar screen supaya kamu kebayang. Tapi ini tujuannya kamu bebas, bukan aku arahin kamu ke account yang ini atau sekuritas ini, enggak. Ini aku kasih 3 macam yang berbeda supaya kamu tahu. Nah, ini ICBP itu Indomie. Yang jual Indomie itu harganya itu 972,5 perak dikali 100 lembar. Jadi kamu kalau mau beli sahamnya Indomie itu harganya 972.500 perak, sejutaan. Nah, yang ketiga, kalau kamu beli sahamnya Astra Internasional, ASI,
itu harganya 5.275 kali 100. 527 perak. 527.000. Nah, cobain aja dulu. Gitu. Apapun lah, kamu yang penting beli 1 lot. Minimal beli itu 100 lembar, 100 lembar itu senilai 1 lot. Vin, boleh nggak 1,5 lot? Nggak boleh. Kelipatannya 1 lot. 1, 2, 3, 4 boleh. 101 boleh. Tapi kalau 1,5 nggak boleh. Ya, sampai sini paham ya? Ini yang pertama. Jadi yang pertama adalah buka akun, kedua beli saham. Kenapa? Aku nggak saranin langsung, kenapa nggak belajar langsung gitu atau gimana gitu? Gini. Kita itu mau belajar tentang praktek berinvestasi saham, bukan belajar teori berinvestasi saham. Kalau kamu belajar teori, kamu nggak perlu praktek kan, kamu belajar aja gitu. Tapi kalau kamu, sayang banget orang business administration kalau belajar ilmu keuangan nggak pakai praktek, karena kalau boleh waktu diputar ya, mungkin aku akan saranin anak-anakku nanti ya kuliah di bidang keuangan, karena kalau orang keuangan itu sejak kuliah itu pun bisa cari uang. Bisa berekspresi gitu. Nah yang ketiga, nah yang berikutnya adalah, aku mau ceritain ini dulu. Jadi gini, sebentar, ini ada yang kelewat kayaknya, my screen, sebentar ya. Aku mau ceritain dulu. Iya, sorry, ada yang kelewat satu, aku pindahin dulu. Jadi aku mau ceritain ini dulu. Tadi ada satu slide yang kita kelewat. Oke. Nah, satu slide yang kelewat. Nah, ini harusnya. Nah, teman-teman, saham itu tuh bisa dipakai di 3 jenis. 1 trading, kedua investing, ketiga dividen investing. Kalau kamu sebagai seorang individual, kamu invest saham, itu ada 3 jenis pakainya. Nah, kalau kamu trading, itu artinya, yang pertama ini, itu artinya kamu trading itu dari kata trade. Bahasa Inggris kan, trading adalah aktivitas orang berdagang, ya kan? Trading. Orang yang melakukan aktivitas dagang disebutnya seorang pedagang. Bahasa Inggrisnya adalah trader. Sampai sini paham ya dari kosakatanya ya. Nah, jadi gimana seorang trader bisa dapat untung? Trader atau pedagang ini bukan cuma pedagang saham, tapi pedagang apapun, cabai. Misal Lombok gitu ya, pedagang Lombok atau pedagang di pasar baru. Gimana cara dia dapat untung? Dia beli dress, dia beli baju, udah harganya di up, jual, dia dapat untung. Itu pedagang. Nah, ketika ke orang berdagang saham, itu juga sama. Oke. Nah, kalau orang berdagang saham juga ceritanya sama. Ya, oke. Nah, kalau misal aku akan jawab pertanyaannya Mas Raffi ya habis ini ya. Oke. Nah, kalau seorang investing atau investing itu gini, kamu beli, tungguin perusahaannya harganya naik, kamu jual. Yang bekerja adalah uang kamu dan waktu kamu. Kalau seorang pedagang, itu yang kerja adalah otaknya kamu, waktunya kamu, pikirannya kamu, uangnya kamu, keluar semua. Karena kalau trader, kalau nggak nge-trade, seorang pedagang, kalau dia tidak berdagang, dia nggak dapat uang. Contoh ya, ada orang buka kios di tempat pasar baru. Hari itu dia tutup. Dan dia cuma dapat uang dari penjualan di pasar baru. Begitu dia tutup kiosnya, ya dia nggak dapat uang. Pedagang itu kalau nggak dagang, ya nggak dapat uang. Nah, trader saham juga sama gitu. Nah, kalau value atau growth investing, atau orang investor, itu dia pakai uangnya, tanam uangnya, maksudnya dia beliin, udah biarin waktu berjalan dan uangnya itu bertumbuh. Itu seorang investor. Nah, yang ketiga itu adalah tipikal yang namanya dividend investing atau gini. Orang-orang yang sudah senior, bisa jadi orang tua kamu atau mungkin your grandpa atau your grandma itu punya uang cukup gede pensiunan, terus dia beli beberapa saham, dah tiap bulan dia dapat uang. Karena dia mungkin katakanlah punya 10 saham atau 5 saham dan setiap bulan itu digilir dividennya. Itu dividen investing. Nanti aku kasih tahu contohnya ya. Satu-satu aku akan kasih tahu contohnya. Ini ada pertanyaan dari Mas Raffi, bagus banget. Resiko kesalahan terbesar buat orang yang mau beli saham. Gini, kesalahannya adalah dia pertama, kalau orang yang mau beli saham itu biasanya dia bingung. Dia mau beli saham apa? Karena dia nggak tahu bisnisnya dia mau kemana.
atau strateginya dia mau apa? Mau trading, mau investing, atau mau dividend investing. Itu dibedain. Kalau kamu masih muda banget, uang kamu mungkin belum terlalu banyak di situ. Kamu mau belajar trading pun boleh, nggak masalah. Tapi once mungkin kamu kerja, misal nih kamu lulus kuliah, kamu kerja, katakanlah kamu kerja di perusahaan A gitu, dan jam kerjanya itu jam 8 sampai jam 5 sore atau jam 9 sampai jam 5 sore. Berarti jam 9 sampai jam 5 sore kamu kesulitan untuk bisa trading. Ya, kamu bisa main atau kamu bisa coba di investasi. Nanti one day income kamu udah cukup gede atau mungkin uang kamu gede, misal ada 100 juta, 500 juta atau mungkin 1 M gitu ya, atau mungkin M yang lainnya, kamu bisa pakai dividend investing. Gitu. Ini biasanya orang-orang yang lebih senior yang income-nya gede atau punya uang gede. Kalau ini adalah biasanya orang-orang yang biasanya profesional. Kayak aku lebih banyak di investing. Aku nggak belajar trading karena ini takes time. Tapi sekarang ini karena ada kebutuhan, jadi aku belajar trading karena ada kebutuhan orang-orang pengen tahu juga trading. Khususnya buat sandwich generation itu butuh banget untuk tahu tentang trading. Nah ini kalau kamu trading itu pakainya analisanya teknikal. Kalau teknikal tuh kayak gini. Orang-orang teknikal itu mempercayai bahwa pattern atau pola yang dulu itu terulang. Jadi dia bergerak dari data-data statistik. Kalau kamu belajar statistik, itu ada yang namanya moving average. 3 data di rata-rata. 3 data di rata-rata itu moving average. Jadi rata-rata yang bergerak terus, moving average. Kalau ini semua itu tekniknya teknik statistik. Jadi kalau kamu ada statistik juga kan pastinya kan? Ada. Ada. Banyak yang nggak lulus tapi. Ya, jadi kalau teman-teman, ini pun juga ahli-ahlinya technical analysis tuh banyak yang nulis buku adalah orang-orang yang background-nya kalau nggak matematika, statistik. Itu ilmu statistik sangat pakai sini. Nah, kalau kamu nggak lulus di statistik, it's okay. Bisa jadi ini bukan ranahnya kamu. Tapi intinya gini, kalau ini tuh membaca pergerakan harga dan harga itu dilihat dari ini nih. Ini yang warna merah dan hijau itu adalah menggerakkan harga. Namanya chart, grafik. Nah ini namanya candlestick. Karena bentuknya kayak lilin-lilin gitu. Hari ini aku nggak bahas tentang trading. Trading itu bukan wilayahku. Kalau di finansialku kita ada yang jago trading, tapi bukan aku. Nah, kemudian kalau yang kedua, ini yang aku suka di sini value atau growth investing. Nah, di value atau growth investing itu cara mainnya gini. Atau cara berinvestasinya gini. Ini ada 2 grafik. Rupiah, ada grafik waktu. Waktunya itu bisa satuan bulan, bisa satuan tahun. Ya. Dan sepanjang pergerakannya waktu, itu harga saham itu bisa naik turun, naik turun. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, dan lain sebagainya. Itu wajar. Nah, kalau kamu orang keuangan, kamu kenal istilahnya kalau di balance sheet, ya di balance sheet, bingung kan balance sheet yang mana ya? Balance sheet itu tadi tuh yang gambar tuh antara aset, liquidity, equity. Nah, itu ada yang namanya equity, ya kan? Nah, dari laporan keuangan itu kamu bisa hitung itu sebenarnya nilai perusahaan itu berapa. Paling gampang, kamu kalau mau ngitung paling gampang nih ya, hitung aja equity-nya bersihnya berapa dibagi jumlah, equity-nya berapa dibagi sama jumlah lembar sahamnya kan. Nah, paling gampang kan, misal equity-nya sisanya 5M, ternyata ada 1000 lembar, ya berarti satu lembarnya berapa? Ya udah 5M bagi 1000, itu namanya book value. Ya, ayo lupa, lupa ingat ya. Ya, itu teknis banget. Nah, itu namanya nilai intrinsik. Nah, kita dapat untung dari mana? Dapat untung, nih, kita beli pas waktu harganya itu di bawah yang nilai intrinsik. Ini aku ya, seorang value investor. Ini kan value investor. Kita beli di saat harga-harganya bawah. Nah, nanti kita jual ya pada saat harganya di atas. Aku ulangin lagi ya, Ini kan harga saham, naik turun, naik turun. Dan ini kalau kamu ngerti, ini kamu bisa hitung nilai intrinsiknya berapa. Ya kan? Nah, kemudian kita beli pada saat harganya dia itu di bawah nilai intrinsik. Harusnya saham perusahaan BCA itu harusnya itu harganya Rp30.000 per lembar setelah dihitung 30.000. Sekarang dijual di harga 10.000 karena ada isu negatif. Misal
tertangkap kasus korupsi gitu. Kode tiba-tiba sahamnya turun sampai 10.000. Tapi nilai aslinya harusnya 30.000. Berarti mahal atau murah? Murah. Beli. Nah, nanti kalau ternyata isunya salah, udah harganya naik lagi. Naik lagi kan, udah benar. Ya udah, sekarang harganya sudah di 40.000. Tadi kita beli di 10.000, ya udah jual 50.000 misal. Nah, itulah beli di underprice, jualnya di atas ini. Sampai sini teman-teman paham? Yang harga underprice sama overprice? Paham? Ya. Nah, tenang, aku akan kasih contoh juga. Nanti contoh sahamnya ada juga. Nah, ini beli, overprice jual. Nah, teman-teman, aku kasih tahu basic ilmunya untuk ini ya, untuk apa namanya valuasi. Teman-teman boleh download, ini aplikasi namanya RTI. Aplikasi ini aplikasi basic yang dipakai semua investor saham. Contohnya kalau aku, ini screenshot dari saham Astra International, dan ini aku apa namanya zoom bagian yang ini. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu. Tenang teman-teman, ini basic banget. Kalau kamu bingung mau beli saham apa, kamu bisa ikutin cara yang ini. Gampang banget. Oke, kita tanya ya ke teman-teman semua. Ini ada istilah dividend yield, ada istilah price earning ratio, ada istilah price sales ratio, ada price book value ratio, dan price cash flow ratio. Pertanyaan saya, siapa yang otaknya udah panas? Silahkan tulis komen. Siapa yang otaknya udah panas? Oke, kalau yang udah panas kita istirahat dulu bentar. Siapa yang otaknya udah panas lihat ini semua? Oke, atau yang panas apa ya otaknya atau semangatnya yang panas? Silakan. Ya udah. Oke. Kayaknya semuanya pada tenang-tenang menyimak ya, pusing ya. Jadi gini teman-teman. Semangatnya panas pengen langsung beli, Mas. Langsung pengen beli ya. Jadi nggak tahu duitnya ada apa enggak ya. Nanti kita praktek aja biar seru ya. Teman-teman kita praktek aja. Ya, belum Pak, masih hangat. Oke, Hermia masih hangat ya. Jadi gini, oke, kita bahas satu-satu. Supaya gambarnya jelas, aku izin gini, aku akan masuk lagi ke pakai apa namanya handphoneku. Nanti aku bisa share screen aplikasi RTI. Jadi teman-teman bisa perhatiin screen layarku ya. Boleh ya? Oke, kita masuk dulu. Oke, aku masuk dulu. Jadi teman-teman kita nanti kamu bisa praktekin siapapun itu boleh kita praktekin langsung ya. Ini aku masuk lagi. Oke, aku masuk dulu. Kita langsung praktek. Kalau belajar saham harus praktek. Udah di waiting room, Mas? Atau? Udah. Sebentar, join it out video. Oke. Udah. Oke, ini aku close dulu ya. Jadi kita bisa ngobrol di sini. Oke, boleh diizinin ini buat apa namanya? Buat aku share screen dari handphone. Sebentar ya. Ini soalnya nggak ada Mas di sini. Oke. Oh, aku chat dulu ya. Sebentar, aku chat dulu. Aku chat dulu ke hostnya di sini. Di sini ada Vina hostnya. Saya juga co-host sih Mas. Oke, aku co-host ya, Kak Dian nih. Mas Melvin juga co-host. Oh ya udah, kalau gitu aku masukin sini. Sebentar ya guys, kita masukin. Nah ini dia, aku masukin aja more. Oke, di situ bisa di search aja. Di situ ada tulisan Melvin Mumpuni juga. Ada 2. Oh iya ada 2, oke. Nah yang satunya udah masuk Mas. Udah ya, udah bisa ya. Udah bisa. Oke, teman-teman, ini aku langsung share screen. Start now. Oke. Wah gila, aplikasinya langsung ketahuan semua ya. Banyak banget. Nah, ini aku RTI. Nih teman-teman. Sorry, ini kok keluar. Nah, kemudian kita pilih saham. Teman-teman ada yang request saham apa? Kita saham apa yang kita mau request? Misal nih ya. Kita mulai dulu deh satu contoh ya. Oh, request UNVR. Oke, UNVR. Boleh UNVR. Ya, UNVR. Unilever ya. Oke, UNVR ini Unilever. Unilever, teman-teman ada yang tahu nggak produknya Unilever apa?
Ada yang tahu nggak Unilever itu bisnisnya apa? Wah gila, langsung begitu ngomong. Unilever tuh dari yang bau dibikin wangi sama dia. Oke, ya. Ya, Badan Sunlight, bau benar, ada sabun. lupus. Ya, benar. Itu semua bisnis-bisnisnya. Nah, ini kita lihat ya. Ini kamu geser aja. Kamu geser aja ke ini, key statistik. Nah, statistik lagi nih orang, gitu kan. Nah, ini ke bawah dikit. Teman-teman lihat nih. Kata-kata valuation. Oke. Nah, teman-teman kita bahas satu-satu. Pelan-pelan. Pertama, itu teman-teman lihat ada tulisan dividend yield. Ya, yield itu tuh kalau dalam bahasa Indonesia itu apa ya? Yield itu tuh kayak persentasenya gitulah, dividend yield gitu. Dividend yield ini tuh gini, dia itu menggambarkan ini dividennya itu berapa rupiah dividen yang didapat dibandingin dengan harga sahamnya dia. Gitu. Jadi kalau misal 1,37%, berarti kita lihat nih dividennya. Dividen yang dibagiin dia itu berapa? Coba kita lihat ya. Dividennya dia. 107 perak ya. Nah, itu nanti dibandingin sama kurang lebih di pricingnya dia. Kurang lebih ya. Karena si website ini itu tuh biasanya, ini tuh price-nya itu dibandingin price ketika dia lagi bagi dividen, bukan price sekarang. Karena kalau dia bagi dividen kan sekitar bulan 8 kan. Jadi nanti dia baginya itu pas waktu price-nya dia bagi dividennya. Karena perusahaan ini tidak setiap hari bagi dividen. Bagi dividennya itu nih, kalau ini teman-teman lihat payment-nya tanggal berapa tuh? 19 bulan 8 kan. Nih, 19 bulan 8. Tuh. Nah, itu kalau semakin besar dividen yield-nya, itu sebagai investor, itu semakin bagus. Ya, semakin besar semakin bagus. Karena apa? Kalau kamu punya Unilever, kamu punya bagi hasil itu kurang lebih 1,37% dari harga saat dia bagi dividennya itu. Nah, yang bagus itu kalau lebih dari 5. Contoh ya, lebih dari 5. Kita coba cek ya, ITMG berapa. Tuh, lihat, ada yang 15%. Ini lebih gede daripada yang dari Unilever bagi hasilnya. Setauku Unilever itu bukan saham yang dividennya bagus, setauku. Nah, kemudian price earning ratio. Nih, yang kedua, price earning ratio. Mana nih? Lihat nggak teman-teman? Dikatasin deh, 41,3. Price earning ratio ini itu artinya gini, berapa sih waktu yang dibutuhkan seorang investor untuk bisa balik modal? Nah, paling gampang kan? Karena apa? Gini, price earning ratio. Price itu harga, earning tahu nggak teman-teman? Earning itu apa? Earning itu seperti kayak laba bersihnya dia, earning. Ratio itu rasio keuangan. Rasio itu pasti pembagian. Nah, dia itu pada dasarnya itu membandingkan harganya dibagi dengan earning per sahamnya. Earning per sahamnya kamu lihat dari atas tuh. 190 kan. Ya udah berarti sekitar 7850 itu bagi 190. Benar nggak angkanya? Coba kita cek ya. Karena ini kan aplikasi orang, jadi kita harus bandingin. Benar nggak tuh? Ini sekitar 41,3. Ya, coba kamu pakai kalkulator aja. 7850 dibagi 190 itu sekitar 41,3. 41,31. Nah, itu namanya price earning ratio. Price earning ratio yang bagus atau perusahaan itu dibilang murah, itu biasanya orang-orang itu kalau di bawah 10. Berarti kalau 41 ini termasuknya mahal. Ya, termasuknya lumayan lah ya, karena ini kan Unilever gitu ya. Unilever memang dihargain mahal. Kalau sudah, apalagi price sales ratio. Nah, ini beda lagi. Price harga. Jadi teman-teman jangan langsung pusing dengan kata-kata ini ya. Ini tuh kata-kata ini gampang. Ini tuh kata-kata yang bisa diterjemahkan satu persatu. Price harga, sales itu apa? Penjualan, revenue, rasio keuangan. Ya, pokoknya ingat kalau ada kata rasio itu tuh pembagian aja. Nah, sales itu kalau di laporan keuangan itu istilahnya revenue. Nah, kamu lihat berarti ini price dibagi revenue per share. Revenue per share-nya berapa? 1.134. Jadi gini, per satu lembar saham itu menghasilkan revenue 1.000 perak.
Kebayang nggak ya? Nih, revenue per share di atas, kebayang nggak ya? Bisa contoh. Revenue per share 1134. Teman-teman lihat nggak tuh? Aku nggak bisa ngeblok ya. Bisa nggak diblok? Nggak bisa diblok ya. Nah, gini deh. Biar bisa di... Nah, gini deh. Nah, ini kaki ini kan bisa coret-coret ya. Oke. Nah, ini nih, lihat nggak? Angka ini. Ya kan? Itu adalah revenue per share 1134. Nah, berarti kalau misal ini price earning ratio ini berarti adalah 7850 dibagi 1134. Gimana nih caranya? Kalau nggak pakai annotate aja, Mas. Oh iya, annotate ya, pakai annotate ya. Nih, udah 6,92. Tuh. Nah, berarti gini, ini bagus nggak sih, Vin? Lumayan bagus. 6,92 lumayan bagus. Berarti setiap satu kali saham itu setiap satu lembar saham yang aku punya itu mewakili kurang lebih penjualannya itu kurang lebih sekitar 7 kali lipat lah, 7 kali lipat. Kita berani bayar 7 kali lipat, kita berani bayar Rp7 per Rp1 revenue yang dihasilkan oleh UNVR atau apa sih UNVR ini. Itu kurang lebih artinya itu. Kebayang nggak, guys? Ya, dapat ya. Tadi ada pertanyaan dari Vili, bagus banget. Tolong dijelaskan lebih lanjut mengenai pengaruh besar kecilnya dividen yield. Oke, gini. Dividen yield, dividen yield itu tadi ya balik ya dividen yield ya. Dividen yield itu gini, dia membandingkan antara dividen yang kamu punya, ya kan, dividen yang dibagikan dengan yield dengan harganya. Jadi kalau kita sebagai seorang misalnya kita seorang investor yang ngejar dividen, kita akan ngejar dividen yield-nya itu yang gede-gede. Karena apa? Karena kita membutuhkan yield dari, misalnya ya, kalau misal anak muda kurang cocok sih, misal nih, opa-oma kamu gitu. Opa-oma kamu itu ternyata punya sahamnya Unilever gitu. Nah, dia dapat keuntungannya itu cuma 1,37%. Nih. Lihat di sini. Nih. Per lembar saham yang dimiliki oleh opa-oma kamu di Unilever itu pada tanggal 19 Agustus 2020 itu mendapatkan keuntungan 107 perak. Berarti, nih ya, teman-teman, lihat nih. Lihat. Ya, lihat ya, 107 perak kan. Di tanggal 19/8. Berarti kalau dia punya satu lot, dapatnya berapa? 107 kali 100 lembar. Berarti dapatnya cuma berapa? 10.700. Nah, dia punya berapa lot? Kalau dia punya 100 lot, berarti dia punya kali 100 lagi. Kalau dia punya 1000 lot, kali 1000 lagi. Kalau dikali 1000, berarti kan 10 juta. Pada bulan Agustus, dia sudah dapat uang 10.700.000. Lumayan lah. Gitu. Oke. Sampai sini paham ya, Vili ya? Oke. Teman-teman, sorry nih kalau misal kecepatan, boleh nggak tanyain dulu? Boleh tahu nggak? Teman-teman sampai sini masih paham? Masih ada pertanyaan dulu? Yes. Ini adalah basic things yang 1, 2, 3, 4, 5 ini 5 rasio paling basic lah kalau kamu pengen tahu tentang saham, valuasi saham. Nah, kalau price book value ratio itu gini. Kalau di tempat accounting itu ada isinya namanya book value. Book value itu apa? Halo? Yes. Kak Dian, suaraku masih jelas kah? Masih jelas. Okay. Yes. Jadi book value itu apa? Book value itu gini, ekuitas, bahasanya jadi tinggi banget ya. Kamu taunya apa? Equity mungkin ya. Kalau di neraca itu kan ada aset, liability, equity. Nah, equity dibagi dengan lembar saham itu tuh dia namanya book value. Intinya itu perusahaan itu nilai aslinya tuh per lembarnya tuh aslinya berapa sih harganya. Nah, kalau ada harganya itu, price-nya itu dibandingin sama book value. Yes. Kalau cash flow. Berarti total, yes. Pak Melvin maksud itu total equity ya maksudnya ya? Total equity, yes. Betul ya. Total equity. Nah, kalau price cash flow itu sama seperti sales, tapi lihatnya dari operating cash flow. Mati kan operating cash flow.
Teman-teman tahu nggak operating cash flow? Udah tahu Ya, nih ini kalian. ya, jadi operating cash flow. Jadi kalau kamu lihat laporan cash flow, ya kan, laporan apa cash flow itu cash flow statement itu ada tiga kan. Ada investment cash flow, ada financing cash flow, ada satu lagi operating cash flow. Nih loh. Nah ini guys, makanya aku bilang ketika kamu belajar keuangan, kamu harus lihat kayak ginian. Kalau kamu lihat kayak ginian, kamu nyambung waktu dibahas sama dosen kamu. Nih lihat. Aku masih share screen kan ya? Enggak Mas, udah Mas stop. Oh sorry, sebentar. Oke, sorry. Cash flow itu materi di semester kemarin Mas. Harusnya mereka ingat, harusnya. Oke. Ketawa dulu ah. Nggak apa-apa karena biasanya kan ini apa namanya lupa inget ya. Biasanya aku juga gitu saya dulu. Nih, lihat nih teman-teman. Ini masih UNVR nih ya. Ini tuh cerita grafik ini yang warna pink, yang grafik histogram itu apa ya? Yang batang. Ini tuh menunjukkan posisi uang cash-nya si Unilever. Uang cash, uang yang dipegang, uang cash. Kalau kamu bikin kas dan setara, nah itu yang warna pink. Nah tuh. Terus kemudian kalau yang warna ungu, grafik yang ungu, ini aku screenshot ya, biar kamu bisa kebayang juga nih. Nih. Kalau yang warna ungu di sini itu adalah namanya operating cash flow. Jadi dari kegiatan operasionalmu itu kamu mendapatkan untung atau enggak. Nah, kalau yang hijau itu namanya investing cash flow. Dari kegiatan perusahaan melakukan investasi, contoh dia punya pabrik dan investasi apalah, misal mesin, itu dia dapat untung atau enggak. Nah, kalau udah dari yang financing, yang warna biru, misal dia dapat pinjaman modal, dapat macam-macam dari jualan saham, cari modal, dia dapat untung atau enggak. Itu operating cash flow. Nah, operating cash flow itu yang warna pink, yang warna ungu. Ya. Nah, kalau operating cash flow itu positif atau makin gede, itu artinya perusahaan bisa menghasilkan keuntungan dari kegiatan operasional bisnisnya. Intinya gitu. Ya. Nah, makanya itu kita lihat kalau di tempatnya ini Unilever, lihat dari key statistik lagi. Nah, di sini bilang price cash flow ratio-nya berapa? Berarti kita investor berani bayar Rp39 untuk setiap Rp1 cash flow yang dihasilkan. Kalau tadi yang price sales ratio itu berarti investor berani bayar Rp6,9 untuk Rp1 sales yang dihasilkan. Gitu. Kalau 46 itu yang book value berarti ya gini. Investor berani bayar Rp46 untuk nilai aslinya perusahaan itu Rp1. Dibayar jadi 46. Jadi harusnya barang itu harganya Rp1, sekarang dihargain di 46 kali gitu. Kurang lebih gitu. Nah, jadi kalau kesimpulannya apa, Vin? Kesimpulannya paling gampang ya. Kalau dividen yield-nya makin gede makin bagus. Oke. Price earning ratio-nya kalau makin kecil makin bagus. Biasanya murah kalau dibilang di bawah 10. Meskipun industrinya berbeda-beda ya. Industrinya berbeda, hitungannya akan berbeda. Price sales ratio itu semakin kecil semakin bagus. Oke. Kalau misal price book value itu semakin kecil juga semakin bagus. Price cash flow ratio semakin kecil juga semakin bagus. Nah, cobain ya saham-saham yang lain kita. Coba lihat. Gantian. Kita tes. Teman-teman tadi ada yang bilang saham yang lain lagi. Jangan yang bank ya, karena kalau aku ngomongin laporan keuangan bank, kamu lebih panas lagi nanti. Karena laporan keuangan bank itu tuh dibalik dari laporan keuangan pada umumnya. Logikanya dibalik. Oke, Yonatan bilang Sido muncul. Oke, nah, ini orang pintar, minumnya Sido muncul. Iya, mahasiswa banget ya, kalau nggak minum tolak angin, minumnya ini ya, makannya Indomie. Ya, oke. Sekarang kita ngobrol yuk. Ya, kita ngobrol. Pak mau tolong dibandingkan dengan perusahaan kontraktor. Oke, Vili. Oke, kamu boleh live nyalain mikrofonmu. Yuk kita ngobrol sama kontraktor. Oke, yang belum ada saham motivator, adanya kontraktor. Oke, Vili, kamu mau saham apa? Silakan, kita live yuk, bahas yuk live. Kurang tahu sih contoh perusahaannya apa, cuma pengen bandingin aja perusahaan yang memproduksi barang dan perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor gitu.
Kontraktornya apa? Jasa Marga itu kontraktor juga loh, masuknya loh, infrastruktur kontraktor. Ini Nggak ada, kontraktor apa ya? nggak ada spesifik mau apa sih, cuma yang bidangnya di sana aja. Waskita katanya kok. Waskita. Oke, Katanya WSKT ya. PSKT. Ya, oke. Vili, yuk kita ngobrol bareng yuk, Vili. Di videonya gede ya. Nih, Vili, kita ngobrol bareng, Vili. Kalau dividend yield 0,45%. Nih. Makan sehari kan harus buat berempat. Oke. Bentar, ada yang bocor. Clivan, sorry. Buat makan dia sendiri, kalau sehari 15.000. 50.000 sehari saya buat makannya. Clivan. Aduh. Oke. 100.000 buat bayar anak kuliah, istri belanja. Ada yang bocor ya? Oke. Nggak apa-apa. Yuk kita lihat yuk. Vili, kalau kamu udah online lagi, suara kamu bisa nggak berisik, yuk kita bahas yuk. Dividend yield 0,45%. Nah, kok sedih ya 0,45% ya? Oke. Nih lihat nih. Dividennya dia lumayan sih 3.000 perak ya. Nah, ini kalau misalnya 72, ini 72 ini koma ya, guys. Ini 3,4. Ya. Ini satuannya masih kebalik dia. Nah, ini perusahaan Waskita ini Waskita ini sebenarnya perusahaan sebenarnya bagus. Ya, pada dasarnya perusahaan bagus. Apalagi waktu itu pernah dipimpin sama CEO-nya siapa ya? Waktu Pak siapa ya? Aku pernah beli saham Waskita itu ketika CEO-nya itu bukan yang sekarang. Itu saham Waskita bagus banget. Karena Bapak yang satu itu, CEO yang satu itu bisa membuat Waskita yang untungnya dulu jelek banget, perusahaan jelek, itu jadi perusahaan yang bagus banget Waskita. Nah, setelah Bapak itu keluar jadi CEO, nggak jadi CEO lagi, Waskita ini kurang bagus nih. Penjualannya juga drop dan lain sebagainya. Coba kita lihat penjualannya dia. Yang jelas kontrak-kontraknya dia berturun semua. Tuh. Lihat net profit marginnya terjun tuh. Kalau udah lihat nih dari revenue-nya. Waktu itu aku beli di sekitar 2016-17. Waktu itu aku beli. Lihat, Bapak CEO itu bisa menghasilkan revenue pertambahnya luar biasa tuh. Lihat nggak? 2016, 2017, 2018. Lihat grafiknya. Nah, pada saat itu jaya-jayanya si Waskita waktu itu. Tapi setelah terjadi kasus 2018, waktu itu tuh ada, kamu masih ingat nggak ya? Dia mendiriin jembatan penyeberangan gitu atau jembatan tol gitu, terus ambruk gitu proyeknya. Nah, waktu itu kalau ambruk kedua kali atau ketiga kali, akhirnya dia digeser sama Pak Basuki. Bukan Ahok, tapi siapa sih Pak Basuki yang Kementerian PUPR itu. Nah, dia digeser. Nah, kalau sahamnya, aku nggak tahu kenapa revenue-nya drop. Dan dia tuh dropnya parah banget kan. Tuh. Terus kalau dari sisi utangnya, ketika si Bapak itu selesai, aku nggak tahu logikanya gimana. Utangnya itu turunnya nggak signifikan. Si Bapak itu waktu dari tahun 2016 ke 2018 utangnya gede karena dia dapat banyak project, dia nggak punya uang cash. Jadi akhirnya dia minjem. Tuh kamu lihat nih warna investasinya tuh. Yang ungu tuh pada waktu 2016 ke 2018 si Bapak CEO ini dia nyari banyak pinjaman. Tuh, makanya ungunya naik nambah terus. Sehingga kalau kamu lihat cash reserve-nya dia tinggi. Tapi sekarang lihat tuh cash reserve-nya jatuh. Nah, gara-gara si CEO yang sekarang ini manuvernya masih kurang oke kalau menurutku ya. Nah, gitu guys caranya belajar keuangan. Asik ya. Kamu bisa lihat tahu story-nya kan dari data ini kan. Nah, waktu itu aku belajar tentang keuangan, kenapa aku suka akhirnya jatuh cinta? Karena kayak gini. Ketika aku lihat angka ini, aku lihat data-data, aku lihat lihat dari koran atau lihat dari sekarang kan kamu bisa lihat di Google beritanya, itu kamu bisa tahu nih kenapa kok sahamnya bisa naik kayak gini, bisa turun kayak gini, terus ini sahamnya itu sehat atau enggak gitu. Ini ada story-nya. Data-data ini ada story-nya semua. Nah, kalau sudah, kamu bisa lihat dari sini, dari statistiknya kita lihat, nih, valuasinya dia 0,45%. Dividen yield-nya 0,45%. Buat aku sih so-so ya. Gimana dia bisa bagi dividen? Logikanya ya. Gimana dia bisa bagi dividen? Kalau misal laporan keuangannya dia minusnya segede ini yang hijau tuh. Minusnya satuannya triliun loh. Hampir udah lebih dari 24 triliun loh minusnya. Net profit marginnya. Gimana dia bisa bagi dividen? Ya. Terus kemudian price earning ratio, earningnya minus. Makanya udah minus 4,7. Price sales ratio-nya 0,65, price book value-nya 0,7. Itu jelek semua. Price cash flow-nya masih 3,6. 3,6 ini gara-gara ya dia masih ada proyek-proyek lama yang masih
masih berjalan. Nah, itu kalau misal dari waskita. Nah, teman-teman, aku mau ajarin satu lagi ya. Teman-teman, kalau misal nih berminat atau pengen belajar tentang story dan lain sebagainya yang kayak aku barusan bilang, ada caranya. Kayak gini, ini cara yang gampang ya. Aku lift dulu dari yang sini, dari yang ini, oke. Terus aku masuk ke layarku, Google. Oke, ini teman-teman. Oke, aku masuk ke layar Google. Aku akan kasih lihat. Ini caranya lihat analis. Kalau analis bicara itu bagus banget. Ini gratisan ya. Ini kamu bisa dari Mirai Asset, sekuritas misal. HOTS. Ini untuk dapetin report gratis ya. Jadi kamu bisa menganalisis story yang kayak aku itu karena aku baca doang gitu. Aku baca dan aku mempelajari, jadi aku beli sahamnya karena aku yakin gitu. Nah, yang aku baca tuh kayak gini. Ini kamu lihat ke bawah, itu ada tulisan research. Nah, kamu klik aja more. Nah, kemudian kamu pilih yang analisis. Nih. Nah, yang saham analisis. Ini nggak semua sekuritas kasih reportnya ini. Ini contohnya saham mitra keluarga. Nih, kamu bisa download. Nah, waktu kamu download, ini tuh diceritain. Saham ini tuh perusahaan itu kayak apa. Ini ceritanya semua. Ini udah diringkasin gitu. Dari banyak berita udah diringkasin. Intinya, kalau saham mitra keluarga ini, kamu tahu saham mitra keluarga kan ya, yang logonya itu kayak permen gitu. Itu mengalami peningkatan revenue. Karena apa? Ternyata di kuartal kedua, di bulan Juni, Juli, Agustus gitu. Udah mulai bulan Juni, Juli, Agustus menuju ke bulan ber itu revenue naik. Gara-gara pasien COVID setengahnya, 40% pasien COVID. Ini ceritanya ada di sini semua. Terus kalau ada analisis bilang apa? Analisnya Mirai bilang apa? Buy. Targetnya di harga 3.200 perak. Ya karena ini ada cerita ini. Kemudian dia cerita juga nih, dia kasih financial performance, hitungan semuanya, dihitungin semua. Ya, salah satunya kalau kamu mau belajar tentang keuangan, yang applied, kamu belajar teorinya, kamu bandingin sama caranya analis bekerja. Kamu lihat ceritanya, di sampingin. Oke, ada lagi nggak yang kayak gini, Vin? Yang report gini? Ada, kamu bisa lihat report gini. Ini kan dari Mirai, ini bisa jadi Indo Premier. Ya, teman-teman, ini aku kasih lihat yang kamu nggak perlu berlangganan. Jadi kamu gratisan pun bisa. Ini nggak perlu berlangganan, nggak perlu login. Di menu search, kamu pilih aja sahamnya. Misal sahamnya Astra. Ya, ASI gitu ya. Nih, Astra International. Oke, search. Nah, kemudian di bagian kanan ini itu ada yang news and report. Kamu pilih aja yang ada tulisannya IP depannya. Mana ya IP? Ya, kamu cari ya yang belakang depannya IP. Kalau yang IP itu biasanya dia jelas nih IP. Ini IP, kalau kamu download. Buka akun, mana nih downloadnya? Nah, ini biasanya kalau ini dia pakai bahasa Inggris dan ya semuanya biasa pakai bahasa Inggris. Dan dia jelasinnya detail. Kalau yang jenis IP ini. Tuh. Dia jelasin satu-satu. Ini yang paling penting nih, kayak improvement in July, production will catch up soon, especially for SEE dan lain sebagainya. Ini semua. Dan keren loh kalau kamu bisa baca kayak gini. Tuh. Karena apa? Kalau kamu mau bikin bisnis, ya kamu pelajarin apapun bisnismu ya. Ini tips street tips gitu, tips jalanan gitu ya. Jadi ketika aku bikin finansialku, aku niru bisnis modelnya satu perusahaan yang sudah ada sebelum finansialku berdiri. Tapi bukan di Indonesia. Aku nyontek bisnis modelnya Microsoft. Jadi laporan keuangan Microsoft aku download. Kamu bisa cek kok Microsoft Financial Report gitu. Kalau kamu pelajarin bisnis modelnya Microsoft itu dapat bisnis dari mana? Contoh, Microsoft itu punya subscription. Kalau kamu mau pakai Windows, kamu harus bayar. Aslinya ya, bukan yang bajakan. Nah, aku niru bisnis model itu. Nah, kalau kamu mau bikin bisnis, kamu contek nih orang. Jangan bikin dari nol. Sama seperti kalau kamu lagi ngerjain tugas, kan kamu nggak mungkin ngerjain dari kertas white paper gitu kan. Kamu pasti lihat contekan gitu kan. Nah, ini nyontek gitu. Kita nyontek, kita punya contekan, kita punya referensi gitu. Gitu. Yes, sampai sini kebayang ya teman-teman ya. Ada lagi mungkin? Oke. Mas, saya mau nanya dong, Mas. Boleh. Kalau misalnya kayak tadi kan dari kasusnya Waskita atau apa? Tadi Waskita ya, kan itu mereka berhutang gitu kan. Nah, sebenarnya tuh berhutang kan boleh-boleh aja ya. Soalnya kan kayak orang bilang
oh kalau banyak utang berarti perusahaannya jelek. Misalnya kayak Indonesia juga kan berhutang ya Mas sama rakyatnya melalui obligasi dan surat utang yang lain-lainnya. Itu sebenarnya bagus nggak sih kalau Indonesia berhutang gitu? Atau sebuah perusahaan berhutang? Nanti kalau yang Indonesia aku ceritain ya, utangnya Indonesia. Ya. Dan teman-teman nanti coba ya kalau ada kesempatan aku bisa buka deh laporan. Jadi gini, kalau yang kasusnya apa namanya WSKT itu permasalahannya itu gini. Boleh kalau Irfan nanti kalau ada tanya boleh langsung masukin ke type. Gini, kalau kasusnya utang itu tuh boleh aja. Yang penting harus tahu nih ceritanya utangnya itu gimana. Pada waktu si CEO ini yang waktu itu aku bilang CEO siapa namanya aku lupa ya sampean. Udah lama sih. Si Bapak CEO ini ngambil itu tuh dia banyak utangnya banyak banget. Karena apa? Karena dia ngejar proyek-proyek pemerintah termasuk jalan tol gede-gede. Dan dia udah ngitung aging itu gini, uang masuk dibandingin uang keluarnya dia. Jadi kalau kamu jalanin bisnis itu ada yang namanya piutang dan ada yang namanya utang. Account receivable dan account payable. Nah, makin stres lagi lo ngomongin account APAR. Ya. Nah, kan kita sebagai seorang pemilik bisnis itu harus memperhatikan kapan kita harus bayar vendor dan kapan pembeli bayar kita. Itu kan ada waktunya, ada age-nya, ada umurnya, ada aging-nya. Nah, itu harus dijagain. Nah, kalau misalnya yang utang itu yang bahaya gini, kalau kita harus bayar cicilan tapi uangnya belum masuk, itu bahaya. Itu bisnis mas kita itu berantakan gara-gara salah satunya aging-nya itu benar-benar itu waktu zaman si Bapak CEO itu dia pegang kencang banget. Dijagain banget. Jadi pada waktu itu ujung-ujungnya dicerita di toko-toko atau mungkin di distributor atau di perusahaan semen dia bilang bisnis sama was kita bayarnya lama. Ya jelas bayarnya lama karena dia juga belum dapat pembayaran dari pemerintah. Gitu. Pak itu Holik Mas saya coba tadi googling Holik ya. Iya, Holik. Yes, Holik. Ya, Pak Holik. Itu pinter. Itu CEO pinter. Cuman karena ada case yang jatuh itu akhirnya dipindah. Gitu. Oke, gitu. Mas Irfan, Irfan ada mau nanya, silakan Irfan kalau mau nanya. Ya, jadi ceritanya seru kan? Iya. Ya, saham itu seru kalau kamu belajarnya. Jadi gini, kalau kamu belajar keuangan, jangan pernah belajar textbook doang. Tapi kamu harus satu textbook, kamu ceritain di dunia nyata. Karena itu benar-benar relate. Benar-benar kenyataan gitu. Oke, Irfan, boleh Irfan. Oh, Tasya nanya. Kau mau tanya, apakah kemungkinan ada suatu perusahaan yang tidak bisa atau bahkan memang tidak membayarkan dividennya selain karena si perusahaan bangkrut? Ada, Microsoft. Microsoft itu waktu masih zamannya Bill Gates jadi CEO. Sekarang kan CEO-nya Bill Gates kan bukan Microsoft kan? CEO-nya Microsoft itu bukan Bill Gates, tapi si Nadella namanya. Ya, Nadella. Nah, pada waktu yang Bill Gates itu, dia tidak pernah bagi dividen. Meskipun Microsoft untung gede. Dan kamu tahu berapa lama Microsoft nggak bagi dividen? 15 tahun. Lama itu ya dia nggak bagi-bagi dividen. Pelit banget kok. Nggak, yes. Uangnya dia, jadi gini, kalau kamu lihat laporan keuangan, itu kan ada net profit. Ya kan? Paling bawah kan net profit. Ya, sampai sini net profit. Nah, net profit itu dibagi ke mana? Dibagi ada untuk CAPEX. Untuk tahun depan mau bikin bisnis apa? CAPEX itu capital expenditure. Dia misal mau inovasi di apa gitu. Dia bikin misalnya ya kalau misal kamu bisnis kedai kopi, CAPEX-mu apa? Misal CAPEX-mu mau beli mesin kopi baru, itu CAPEX, capital expenditure. Ada juga yang namanya OPEX, operation expenditures. Operation expenditures itu tahun depan itu waktu mau jalan, katakanlah sebulan 2 bulan kan harus ada modal di awal kan. Nah itu dipakai OPEX. Sama juga return earning di situ juga bisa. Nah yang kauda sisanya terakhir itu kalau sudah nggak dipakai macam-macam baru bagi hasil atau dividen. Nah si Microsoft itu karena dia pengen kejar growth, pertumbuhan user, pertumbuhan sales, pertumbuhan bisnis, inovasi dan lain sebagainya. Makanya uang dari net profitnya itu banyak dicadangkan buat CAPEX. CAPEX-nya dia gede banget. Nah, kalau CAPEX-nya gede, apa yang dilakukan sama Microsoft? Belanja perusahaan, dia beli perusahaan-perusahaan, pertumbuhan anorganik, growth-nya naik, share-nya naik, terus hajar terus selama 15 tahun. Investornya dia happy nggak? Happy. Kenaikannya parah. Itu Bill Gates. Itu gaya memimpin Bill Gates. Dan kalau kamu mau jadi CEO kayak apa, kamu harus ngerti cara mainin laporan keuangan.
Gitu. Nah, itu caranya. Jadi apakah ada kemungkinan sebuah perusahaan tidak membayarkan dividen? Ada kemungkinan. Contohnya waktu itu Microsoft selama 15 tahun tidak bagi dividen karena dia pengen growth-nya dia tumbuh dan dia alokasi di capex gede-gedean gitu. Oke. Dari udah Irfan. selesai ngetik Irfan katanya. Ya. Ini Irfan panjang ya pertanyaannya. Dampak SWF yang aku tahu tuh bikin perusahaan konstruksi naik di beberapa waktu ke belakang. Nah, kalau menurut Ko Melvin, apakah cuma sentimen sementara atau oke, SWF gini. Oke, SWF. SWF tuh gini, Sovereign Wealth Fund. Bahasanya rumit ya, Sovereign Wealth Fund. SWF tuh gini. Ini di Indonesia kayaknya baru pertama kali ada gitu ya. Gini. Jadi ini satu fund itu dana, ya kan bahasa Indonesianya dana. Itu kalau misalnya dikelola sama investasi kolektif itu namanya reksadana. Sejenis kayak gitu. Yang namanya fund, fund FUND dalam hal keuangan itu artinya adalah wadah untuk ngumpulin dana dari pemodal atau investor. Itu fund istilahnya. Nah, ini adalah sovereign wealth fund. Itu adalah dana-dana dari luar negeri dikumpulin dalam suatu fund, suatu reksadana. Bukan reksadana kayak kita, tapi itu namanya tempat, pokoknya wadah untuk ngumpulin uang. Uangnya orang-orang asing. Nah, SWF itu, uang orang asing itu langsung dipakai buat invest di proyek-proyek yang gede-gede seperti konstruksi gini, kayak jalan raya atau jalan tol, kemudian kayak ada bendungan, airplane itu apa? Airport, dan lain sebagainya. Itu sovereign wealth fund. Termasuk sovereign wealth fund itu dipakai untuk pendanaan startup bisnis pun bisa. Startup digital pun bisa. Di Singapura sudah melakukan itu. Nah, kita punya waktu sisa berapa? Sebenarnya udah habis sih Mas, dan kayaknya gitu. Mas Melvin kan takutnya mau ada acara lain. Nggak apa-apa. Aku lanjutin ini sedikit. Kalau ada satu lagi yang ini ya, apa namanya, obligasi ya. Bentar ya. Nah, yang SWF ini kenapa bisa menguntungkan buat jasa marga dan lain sebagainya? Karena zaman dulu jasa marga itu sulit cari pemodalan. Dia mau jualan saham juga harganya nggak sulit naiknya, jualan utang juga sulit, atau bunganya gede, makanya itu dia butuh satu yang namanya sovereign, pakai dana SWF ini, sovereign wealth fund. Itu. Dengan ini mempermudah pendanaan. Itu adalah source of permodalan gitu. Funding, source of funding gitu. Oke, kayaknya aku harus cover dikit tentang surat utang negara ya, karena sesuai sama permintaan ya. Iya, boleh nggak? Oke. Dikit aja ya. Teman-teman, ini aku mau kasih share ini. Ini adalah dividen investing. Aku bilang kayak setiap bulan bisa dapat dividen, ini boleh. Materinya nanti aku kasih aja. Ini tiap bulan beneran dapat dividen, kecuali Januari, Februari, November. Terus kemudian ini adalah strategiku investasi salah satunya, 442. Ya, yang ujungnya adalah Bank BCA. Nah, kode yang 4 di depan ini, kamu boleh pilih 2. Apapun itu, kalau aku ya, kalau ini strategiku sendiri, dan jangan copy paste, tapi pelajari aja buat asik-asikan. Kode ini tuh untuk kalau BBCA, UNTR, UNVR, United Tractor, Unilever, Indomie CPP, ini kode ini perusahaan ITMG itu perusahaan tambang. Nah, ini kamu pilih salah satu atau pilih 2 karena ini semua dividen semua. Ini. Nah, kalau ini Pegas, BBNI, TSPC itu Temposcan. Gajah Tunggal, Auto itu anaknya Astra sama Bank BRI. Itu ini yang 3, 4, 1, 2, 6 ini itu semua growth investing, value investing, saham-saham value investing. Dia diskonnya gede-gedean. Nah, kalau BRI aku masih percaya dia tumbuh. Kalau Bank BRI kan kuat. Nah, itu strategiku. Terus teman-teman, ini bisa jadi nanti filenya aku kasih PDF. Ini silahkan aja download e-booknya. Ini download aja gratis. Di sini aku sudah bikin atau temanku juga bikin gimana caranya mulai investasi saham buat pemula. Dan Dan berikutnya ngobrolin surat utang pemerintah. Oke, udah terakhir ya. Gini. Aku mau cerita dikit aja surat utang pemerintah. Kalau surat utang pemerintah itu pada dasarnya gini. Mas, permainan di share screen nggak lagi share screen. Nah, surat utang pemerintah itu pada dasarnya pemerintah itu butuh pemodalan pada dasarnya. Pada dasarnya pemerintah itu juga butuh modal. Kamu bisa lihat laporan keuangan negara Indonesia. Gitu. Aku juga baru tahu kalau pemerintah Indonesia itu
ngeluarin laporan keuangan ini namanya LKPP, laporan keuangan pemerintah Indonesia oleh Kementerian Keuangan. Tapi aku nggak ngomong itunya, aku ngomong ini. Kamu bisa invest di namanya surat utang negara, obligasi negara. Nah, ini ada yang retail, ada yang enggak. Cuman ini bukan investasi buat pemula banget. Karena apa? Biasanya butuhnya itu minimum pembeliannya 50 juta. Ini Citibank. Ini gede. Tapi cara belinya gimana? Cara pakainya gimana? Gini. Ini aku kasih Excel. Nanti aku share juga. Supaya teman-teman kebayang. Oke. Contoh nih ya, ini ori. Kalau ori kamu bisa beli. Karena ori itu minimal 1 juta. Dan saranku beli. Nih, minimal 1 juta. Sekarang orinya katakanlah dapatnya 5% gitu. Nah, setiap bulan, setiap 1 juta yang kamu dapat itu, kamu dapat keuntungan bulanan itu 3,5 juta. 3.500 perak. 3.500 perak. Kecil banget sih. Nah, nanti kalau ori itu dijual, katakanlah dijual di 102%, ya, kamu hold 12 bulan gitu ya. Nah, kamu akan mendapatkan keuntungan dari selisih jual beli 16.000 dan total keuntungan 58.000. Ini kalkulatornya aku kasih ke kamu. Cuman ini belum termasuk biaya admin bank. Admin banknya belum aku hitung karena aku nggak ngerti admin bank itu setiap bank berbeda-beda. Jadi aku nggak hitung di sini. Tapi ini hitung-hitungan setelah pajak kayak gitu. Nah, teman-teman, kalau surat utang negara basically adalah gini, pemerintah utang ke warga negara. Nah, terus pemerintah bayar kita adalah bunga atau kuponnya setiap periode, biasanya setiap bulan. Gitu. Pada dasarnya itu, kalau udah ada beda, cuman konvensional sama yang syariah. Kalau yang syariah, sifatnya bagi hasil. Dah, gitu saya bisnisnya. Kalau kupon ori itu ditransfer setiap bulan ke rekeningnya kita. Ke rekening yang dipakai buat belanja ya. Misalnya aku belanjanya pakai bank BCA aku, ya nanti dia kuponnya pun akan ditransfer ke aku lewat bank BCA aku itu. Gitu. Kalau kena biaya admin atau enggak, tergantung bank yang transfernya. Kalau misal pemerintah pakainya bank pemerintah, aku pakai bank BCA, ya kena lah. Oke. Kalau ini ada pertanyaan, mungkin satu boleh ya? Boleh, yuk. Boleh. Jadi ini dari yang buat yang pertanyaan dari Mentari, katanya gini, yang main saham tujuannya buat value growth, sebenarnya dia apa nggak termasuk dividen investing juga, atau sebenarnya ya value dia nggak perhatiin ke dividennya, kalau yang dividen investing dia nggak perhatiin ke value-nya. Apakah seperti itu, signifikan itu, atau bisa dua-duanya nggak kok diimbangin? Bisa. Main kriterianya kalau value investing itu nyari saham yang paling murah, bukannya dividennya paling gede. Tapi kalau seorang dividen investor, dia nyari yang dividen yield-nya paling gede. Nih. Itu cuma masalah apa namanya? Dari sudut pandang mana gitu ya? Ya, dan ini aku juga nanti Excel-nya aku share juga boleh teman-teman. Ini tuh kan ada indeks, kamu lihat aja. Ini tuh kalau misal indeks value 30, ini 30 saham yang dipilihin sama Bursa Efek yang value-nya murah-murah. Oke. Itu. Nah, kalau seorang kalau seorang yang dividen itu coba aja cari dari IDX High Dividend 20. Ini ada 20 saham yang ngasih dividen gede-gede atau rutin memberikan dividen. Kalau dia ada di yang value 30 sama high dividend 20, udah deh dua-duanya combine. Nih gitu ya. Kayak gini, Astra ini bisa, Bank BNI itu juga bagus nih, Bank BNI. Ada. Nah, kalau orang yang trading itu butuh liquidity. Makanya lebih cocok di LQ45 atau IDX 30. Ini cuma untuk mempermudah, tapi bukan pasti harus di sini gitu. Enggak, ini mempermudah aja. Ini adalah simple tips. Jadi kalau kamu pakai RTI, kamu lihat dulu sahamnya. Kamu misal mau yang kayak aku, value 30 gitu. Ya udah aku lihat dari sini dulu. Jadi kamu nggak lihat 697 saham kamu cekin satu-satu, enggak. Tapi kamu paling nggak cekin dulu aja yang seginilah, yang berapa paling 30 gitu. Kamu cekin satu-satu gitu, boleh, masih bisa lah gitu. Oke. Jadi mempermudah dari situ ya. Sebenarnya udah dipermudah juga ya oleh bursa juga ya. Ya, ini mereka yang bikinin ya. Benar, ini ada websitenya bursa. Nanti aku kasih filenya ini juga. Jadi kamu bisa langsung pakai. Tuh. Boleh. Thank you banget kalau gitu. Mungkin kita udah ngambil waktu Mas Melvin lebih daripada kontrak yang berlaku 1,5 jam. Saya kan ada kegiatan yang lainnya. Yes. Kita mungkin foto bersama dulu aja kali ya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi lain waktu sama Mas Melvin lagi atau sama mungkin teman-teman dari Finansialku yang lain gitu ya.
Boleh, Budian. Dan teman-teman semua, kalau misal kamu ada pertanyaan, so excited everything, kamu misal ada yang belum kejawab, boleh aja kamu di Instagramnya Finansialku tadi @finansialku_com atau di Instagram pribadiku @melvin_mumpuni juga bisa. Kamu boleh tanya apapun itu.